Chen Ping dihukum karena penganiayaan disengaja. Dihukum penjara 3 tahun dan denda 500.000. Segera dieksekusi. Jangan macam-macam, gua bunuh lo. Hihi. Lo pasti Chen Ping ya? SI Annex Xiao. Gua disuruh nyariin lo. Lo mau apa? Berani-beraninya nyinggung si Xiao. Masih mau keluar hidup-hidup? Menggoda pacar gua. Membuat gua di penjara. Sekarang mau nyabut nyawa gua juga? Emang gak ada hukum? WKWKWK, hukum? Di Hongcheng, si Xiao adalah hukumnya. SI Xiao. Si Xiao itu dia kan? Ada APA? Silakan perintah. Potong satu lengannya, gua bayar 500.000. Waha ok. Xiao Lei, tunggu gua keluar. Gua pasti bikin lo bayar dengan darah. Zebu King Jia. Pacar lo ada di sini. Gua tunggu lo. Minggir. Enak gak tuh? GM Aya. Bros, bikin dia sadar. Baka. Besok lanjut lagi. Ayo. Lo juga mau bunuh gua? Siapa lo? Gua mau pulang. Itu si anak tajir Xiao Lei. Memperkosa pacar gua. Membuat gua di penjara. Orang tua udah tua, gua belum sempat berbakti. Gua nggak boleh mati di sini. Gua mau balas dendam. Gua mau membalas. Lo anak baik. Orang yang punya niat baik pasti dilindungi langit. Siapa lo? Wahaha, mulai sekarang, gua jadi guru lo. Naga tersembunyi di jurang, pasti terbang ke langit. Akhirnya si tua Laolong punya penerus. Wahahaha. Pakai cincin naga, lo bisa perintah para jagoan, punya ilmu sakti. Jangan saya siakan kepercayaan orang banyak. Pinter juga ya, takut dipukul udah langsung nyungkem duluan. WKWKWK. Pukul gua boleh, jangan sakiti bapak tua itu. Kakek tua. Kakek apa? Gimana ada kakek di sini? Barusan masih di sini. Bos, dia jadi bodoh karena dipukul ya? Dari mana ada kakek? Jangan buang-buang waktu. Hari ini adalah hari kematianmu. Dah, bunuh dia. Di 3 dunia, Raja Naga tak tertandingi. Yuriku Chen Ping. Kita didik Durkin untuk bertemu. Aku akan mengajarkan semua yang ku ketahui padamu. Mulai sekarang, kamu harus berlatih. Tanggal 15 Juli. Bawa cincin Raja Naga ini, ada kesempatan besar menantimu di Pulau Suolong. Guru mau pergi. Kak Ping, kamu latihan setiap hari. Sudah 3 tahun, hari ini masa hukumannya selesai. Hormat pada bos. Berubahlah dengan baik. Jangan jadi orang jahat. Xiao Lei, pacarku. Tidak bisa kau rebut.
Cepat kembalikan uangku. Kasihanilah, beri tenggat waktu lagi. Barang berharga di rumah sudah dijual untuk bayar utang. Rumah benar-benar. Tidak ada uang sepeser pun. Jangan salahkan aku kalau kejam. Aku bertanggung jawab atas perbuatanku. Jangan sentuh orang tuaku. Kau masih hidup? Bagaimana? Cepat bayar utang. Utang apa? Ganti rugi karena melukai Tuan Xiao, 500.000. Apa jadi bodoh karena dipenjara? NAK, 500,000 ITU selama kami lunasai. Masih ada bunga. Utang begitu lama, bunga tidak perlu bayar? Masih kurang berapa? Tuan Xiao bilang, masih kurang. 18 juta lah. Mereka memeras. Ibu, matamu kenapa? Ibumu menangis sampai buta karena urusanmu. Ibu, bertahun-tahun kau menderita. Masalah yang kubuat. Aku yang selesaikan. Hua Chenping, kau ternyata anak yang berbakti. Sekarang ibumu buta, harus kau rawat. Ayahmu juga sebentar lagi. Benar-benar membanggakan keluarga Chen. Cari mati. Berlutut, aku tidak akan memukulmu sampai mati. Xiao Lei di mana? Tidak tahu. Tapi besok Tuan Xiao akan menikahi pacarmu. Hahaha. Di mana? Di Hotel Fuhao. Tuan, bisakah Anda memindahkan mobil Anda? Ayah saya kabur penyakit lamanya, perlu ke rumah sakit. Saat tidak sakit. Biarkan lewat. Aku harus pergi ke pernikahan Pangeran Xiao Lei. Jangan sampai lewat waktu baik. Berani-beraninya melawan keluarga Xiao? Keluarga Xiao mengadakan pernikahan di Hotel Fuhao milik kami. Anda minggir dulu, nanti saya jelaskan padanya. Siapapun kamu, minggir. Kamu ini, kenapa tidak bisa diajak bicara? Kalau yang sakit selama ini, aku tidak akan maafmu. Aku tidak peduli dia hidup atau mati, minggir. Kamu, ayah, Apa yang terjadi? Tabrak mereka sampai mati. Biar kalian tahu. Akibatnya melawan keluarga Xiao. Tidak sempat ke rumah sakit, biar aku yang menangani. Saya Su Wensong. Terima kasih atas pertolongan dokter. Boleh tahu nama Tuan? Saya Chen Ping, hanya bantuan kecil saja. Ternyata Su Wensong. Aku harus minta maaf padanya. Pasu, tadi saya tidak tahu kalau itu Anda. Kami tidak tahu di dalam mobil itu Anda. Tadi hanya salah paham. Minggir, baik. Saya akan pindahkan mobil sekarang. Anda lewat dulu, kami lewat jalan lain. anjing yang mengandalkan tuannya. Ini monster. Tuan Chen, Anda menyelamatkan nyawa saya. Ini Villa Panlong Bay, hadiah kecil. Mohon diterima. Villa Panlong Bay? Tidak, ini terlalu berharga. Tuan Chen jangan menolak. Apakah nyawa saya tidak sebanding dengan satu rumah? Baiklah. Aku harus cepat ke Hotel Fuhao, aku pergi dulu. Tuan Chen mau ke Hotel Fuhao? Ya, ada apa? Itu milik keluarga kami. Jika Tuan Chen tidak keberatan, saya Su akan mengantar Anda. Pak Su, Tuan Chen, ini milik sendiri. Saya Su akan segera mengatur. Tidak perlu Pak Su, saya kesini untuk urusan pribadi. Tuan Chen, villa yang baru saja saya berikan. Hanya hadiah Castle, lain kali. Akan ada hadiah lain. Anda terlalu baik, hanya bantuan kecil saja. Aku ada urusan, aku duluan ya. Bahkan Pak Su aja sopan banget sama dia, pasti orangnya sangat hebat. Orang penting, Xiao Zhang. Kamu atur saja, keluarga Su akan mengerahkan semua sumber daya untuk menjamin keselamatan Tuan Chen. Saya, Ada APAG, apa Papa terlalu memutuskan sendiri memberikan villa 1 miliar itu ke Tuan Chen. Kamu jadi agak sayang ya? Nggak mungkin lah, Papa. Papa, aku rasa Tuan Chen adalah pahlawan yang berani, cerdik, dan punya nyali. Bisa kenal orang seperti ini, itu kehormatan buat aku. Villa 1 miliar aja masih kurang menurutku. Wah, tubuh Pangeran Xiao bagus banget ya. Pengen lihat? Aku kasih lihat sampai puas. Waduh. Hari ini pernikahan Pangeran Xiao, tamunya semua orang kaya dan terhormat. Kamu kayak gini, punya undangan nggak? Enggak, aku mau ketemu pengantin. Nggak punya? Pergi sana.
Selamat datang, Nyonya Muda. Shanshan. Shanshan, aku Chen Ping. Aku sudah keluar. 3 tahun ini kamu sudah menderita. Chen Ping, kamu bukannya seharusnya mati di penjara? Xiao Lei mau bunuh aku, tapi aku sudah beda sekarang. Ikut aku akan memberimu hidup yang lebih baik. Chen Ping, kamu jadi bodoh gara-gara di penjara ya? Aku nggak mau nikah sama orang kaya, malah mau hidup sama kamu. Narapidana kayak gini. Aku masuk penjara karena mau selamatin kamu. Selamatkan aku? Siapa suruh kamu selamatin? Aku minta tolong sama kamu buat selamatin aku. Kita sudah bersama 8 tahun. 8 tahun aku nurutin kamu terus. Sekarang kamu malah mau nikah sama Xiao Lei itu. Hanya karena dia lebih kaya dari aku, ya? Ya, karena dia lebih kaya dari kamu, Chen Ping. Kamu nggak punya uang, nggak punya rumah. Mau bandingin sama Pangeran Xiao gimana? Kamu tahu nggak, Pangeran Xiao aku kasih aku rumah di Panlong Bay. Sebagai rumah pernikahan. Panlong Bay, itu kompleks villa termahal loh. Seumur hidup kamu nggak akan bisa beli. Panlong Bay? Kalau mau tinggal, aku bisa kapan aja. Wah, tamu istimewa nih. Kamu, Aduh sayang Jenggon Mara. Chen Ping, makan di penjara nggak kenyang ya? Datang ke sini buat minta makan gratis. Lei, jangan hiraukan sampah ini. Chen Ping, kau belum selesai? Cepat pergi. Kalian tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayar. Jangan buru-buru pergi, kalau sudah datang, ikuti dulu. Pernikahanku dengan Shanshan sebelum pergi. Baik. Selama aku di sini, pernikahanmu jangan harap bisa terlaksana. Bagus, aku sangat ingin melihat. Bagaimana kau menggagalkan pernikahanku? Ayo, ngapain diam? Bawa tamu VIP ke tempat duduk, beri dia kursi VIP. Fire dia lihat jelas. Wah Chen Ping. Nunggu minum anggur pernikahannya, apa di penjara? Nggak bisa makan apa-apa ya? Chen Ping ketemu teman lama. Kok diam saja, dulu di sekolah. Kan sangat terkenal, kok sekarang jadi narapidana? Chen Ping baru keluar. Belum dapat kerja kan? Gimana kalau ke rumahku bersihin toilet? Kotor dan capek sih, tapi setidaknya bisa menghidupi orang tuamu yang tua itu. Cari kerja yang lebih bersih lah, menurutku. Mending nyapu jalan deh, hahaha. Makan aja nggak bisa nutup mulut kalian berdua. Dasar narapidana, sok jagoan apa? Keluarga Xiao kaya raya, kau nggak berani ganggu. Jadi melampiaskan ke kami berdua, pengecut. Baru makan sekali di keluarga Xiao, udah jadi anjing Xiao. Chen Ping, kalau kau bicara lagi, percaya nggak aku lumpuhkan kau? Nggak perlu kita sendiri yang urus narapidana ini. Aku ada cara. Para tamu terhormat, selamat datang di pernikahan. Terima kasih telah datang ke pernikahanku, Xiao Lei. Setiap dari kalian, keluarga Xiao akan ingat. Hari ini ada tamu spesial, aku akan perkenalkan dengan hikmat. Tanpa dia, tidak akan ada aku dan Shanshan hari ini. Dia bersama Shanshan selama 8 tahun. Tidak pernah tegas sekalipun. Demi kebahagiaan Shanshan. Dia sendiri yang menyerahkan Shanshan ke ranjangku. Dia tidak mau mengganggu dunia berdua kami. Rela masak penjara selama 1 tahun. Hari ini dia baru keluar, tanpa penyesalan. Datang untuk memberikan ucapan selamat, betapa tidak mementingkan diri sendiri. Dia adalah anak paling berbakti nomor 1 di Hongcheng. Memaksa orang tuanya meminjam uang rentenir. Ayahnya sampai bangkrut total. Sampai sekarang masih menyapu jalanan, ibunya malah sampai terharu. Menangis sampai buta. Bakti seperti ini benar-benar menyentuh langit dan bumi. Siapa ini? Orang seperti ini pantas disambar petir. Tuan Chen Ping, kamu yang jelaskan. Siapa orang ini? Waduh, ternyata kamu ya Chen Ping. Dasar sampah masyarakat, masih berani hidup? Jangan mempermalukan diri. Sipat minggir sebelum Tuan Xiao bertindak. Aduh Tuan Xiao, haha ini bukan memukulku. Ini menghina keluarga Xiao. Chen Ping, kamu sudah bosan hidup? Kurasa yang bosan hidup bukan aku, tapi kamu. Hancurkan dia. Serpu, buang dia keluar, jangan kotori pernikahan. Serpu,
Tambah 5.000. Astaga, pembunuhan. Dasar Sampa Semua. Hari ini aku sendiri yang akan membunuhmu, Lair. Siapa yang beri kau nyali berbuat onar di pernikahan anakku? Kamu tidak takut pergi dengan keluarga Xiao? Biarku Xiao, anakmu membuatku di penjara. Merebut kekasihku, menganiaya orang tuaku, keluarga kami hancur. Kalau jadi kamu, apa yang akan kau lakukan? Bermusuhan dengan keluarga Xiao, harus bayar konsekuensinya. Jaga orang tuamu tidak masalah, kamu, tinggalkan satu tangan. Ayah, aku tidak mau tangannya, aku mau nyawanya. Bocah, aku akan tunjukkan akibatnya melawanku. Xiao Lei, hari ini kamu yang undang aku ke pernikahanmu. Sudah kubilang, selama aku ada, pernikahanmu tidak akan terjadi. Sekarang percaya? Percaya setan. Aduh. Aduh, kamu tidak apa Chimping? Aku akan balas dendam, Binuja. Siapa yang berani sentuh Tuan Chen? Mana dia? Diam. Tuan Chen tidak apa-apa? Tidak apa-apa Nona Su, maaf merepotkan. Sama-sama, kamu adalah penyelamat keluarga Su. Keponakan Yuki, kamu kenal sampah ini? Paman Xiao, Tuan Chen ini adalah orang yang khusus kudang untuk mengobati ayahku. Hari ini pasti ada kesalahpahaman. Mengobati penyakit. Lucu, dia cuma mantan narapidana. Gak bisa mengobati sama sekali. Nona Su, jangan-jangan dibohongi orang brengsek ini. Hahaha, Bisa apa enggak dia ngobatin, gue yang nilai. Lu belum pernah lihat. Bukan berarti dia gak bisa. basa-basi, gue 8 tahun sama dia. Flu gue aja dia gak bisa obatin, dia cuma sampah. Lu yang gak layak. Tunggu aja, keluarga Xiao gak bakal biarin lu. Masalah receh ini dibongkar semua. Maaf ya jadi lucu. Pak Chen, saya tahu. Anda orang yang setia, tapi untuk wanita. Kualitas begini, gak worth it. Hah, bagus. Nah kan, ternyata Nona Su main serong sama mantan narapidana ini. Diem. Keponakan Yuki, soal hari ini. Lu gak usah urus, penyakit bokap lu, gue carikan ahli. Tapi hari ini anak ini harus mati. Paman Xiao. Pak Chen. Jangan disentuh. Lu maksa gue gerak nih. Hari ini siapapun gak boleh gerak. Cewek kecil, lihat bapak lu, minggat sekarang. Jangan kira beberapa satpam bisa nahan gue. Jangan salahkan gue kalau gak tanggung jawab, Lau Xiao. Tua-tua masih nakutin anak kecil. Lu agak keterlaluan, Suen Zhong. Tolong bawa anak lu pergi, hari ini anak ini harus mati. Keluarga Xiao doang gak bakal sanggup lawan gue. Hah anak muda, hari ini kalau gue gak bunuh lu, keluarga Xiao. Gak usah dagang di Hongcheng, siapa bunuh dia, hadiah 1 juta. Bos ya, gue yang urus, gue bisa pegal kepalanya. Yuk main bola, Romani tiap hari yang master. Gue potong tangan kakinya, buat balas dendam yang master. Gue lihat siapa yang berani sentuh. Ini daerah gue, hotel gue, semua satpam keluarga Su. Type Hangul ke hotel, bawa senjata. Suen Zhong, untuk anak ini. Lu mau lawan gue sampai mati? Lao Xiao, kalau lu naked. Bunuh Pak Chen, ya perang sama keluarga Xiao. Gimana? Gue takut sama lu? Suen Zhong, keluarga Xiao di sini. Terhina banget, kalau lu masih berani bela anak ini. Gue lawan lu sampai mati. Kalau begitu, Suen Zhong akan menemani sampai akhir. Apa yang terjadi? Keluarga Xiao dan Su benar-benar akan bertarung. Keluarga Su punya uang, keluarga Xiao punya pengaruh. Pertarungan ini pasti akan merugikan kedua belah pihak. Hongcheng tidak akan damai lagi setelah ini. Entahlah. Lebih baik kita menjauh saja. Suen Zhong, kau tunggu saja. Aku akan memanggil Tuan Hu dari Juitang. Juitang. Pemimpin Juitang, Tuan Hu. Suen Zhong. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Pergi sekarang. Mungkin masih bisa menyelamatkan nyawamu. Tuan Hu akan datang. Kita harus menunjukkan kelemahan. Suruh orang kita keluar dulu. Kalau sampai menyinggung Tuan Hu, keluarga Su kita hancur. Urusanku sendiri akan kuselesaikan sendiri. Nah waktu kau yang selamatkan. Kalau kau bicara seperti ini, bukankah itu seperti menampar wajahku? Jika sampai terjadi pertarungan, bawa Tuan Chen ke ruang rahasia keluarga Su dulu. Baik itu Lin Tianhu atau Xiao Shang, mereka tidak akan berani membunuhku. Ayah, Jalanmu selanjutnya tergantung padamu sendiri. Si Wenzong, sudah dipikirkan? Pergi sekarang atau tunggu sampai mati? Xiao Shang, dengarkan baik-baik. Tuan Chen pasti kulindungi. Baik. Si Wenzong, kau memang berani. Aku lihat nanti bagaimana kau menanjas. Tuan Hu datang.
Hormat pada Tuan Hu. Banggan. Terima kasih, Tuan Hu. Tuan Hu, inilah orangnya. Di hari bahagia, dia melukai anakku, mengganggu tamuku, dan menghina keluarga Xiao. Oh, jadi apa yang kau inginkan, Tuan Hu? Mana dia? Potong-potong tubuhnya. Cayam, kau tidak berhak bicara. Direktur Su, biar aku saja. Tuan Hu. Tuan Chen hanya sedang emosi. Penggantian wanita ITU adalah pacar Tuan Chen, tapi direbut oleh Xiao Lei. Jadi Tuan Chen sedikit kesal. Kau memanggilnya apa? Tuan Chen. Tuan Chen menyelamatkan nyawaku hari ini. Jadi, bagaimanapun juga, aku harus melindunginya. Kalian berdua. Di Hongcheng juga punya nama. Untuk hal kecil seperti ini. Perluka, Xuanzong dan orang itu. Per second call. Ini bukan hanya menampar wajahku. Ini jelas-jelas menampar wajahmu. Ku dengar, keluarga Xiao setiap tahun. Member Yupedi puluhan juta pada Tuan Hu. Uang tunainya saja jutaan. Sudah. Dia tidak pantas mati. Suruh dia memotong satu lengan sendiri. Bunuh diri saja. Tapi ini, tunggu apa lagi? Harus aku yang melakukannya sendiri? Huye sudah mengampuni nyawamu. Beliau sendiri yang turun tangan. Kau lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Dia pantas? Kau cari mati? Tuan Chen hanya sedang emosi. Bukan sengaja menghina Anda. Cepat minta maaf pada Huye. Minta maaf padanya. Dia berhak menerimanya? Berani melawan Huye? Huye, saya mewakili Tuan Chen meminta maaf pada Anda. Mohon ampun. Sudah terlambat. Cari mati. Bisa bicara empat mata? Bicara apa? Katakan langsung. Huye yang terhormat. Aku didengar orang? Ada apa? Bukannya kau mau memotong lenganku? Memaksaku minta maaf? Tidak berani. Hari ini cukup sampai sini. Bersihkan tempat. Huya kenapa? Tidak tahu. Huya, ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau begini, muka keluarga Xiao mau ditaruh di mana? Kalau kau tidak pergi, aku bunuh kau dulu. Tadi banyak orang. Tadi aku salah. Hormat pada pemilik kuil naga. Ampun, pemilik. Bawahan buta, tidak mengenal. Mohon ampun. Pemilik apa? Kalian salah orang. Yang memakai cincin naga adalah pemilik kuil naga. Aku tidak salah. Pakai cincin naga. Kau bisa memimpin para pahlawan, memiliki kekuatan luar biasa. Jangan mengecewakan umat. Lin Tianhu. Maksudmu, karena aku memakai cincin ini? Yang kau pakai adalah cincin naga dari kuil naga. Yang memakai cincin naga adalah pemilik kuil naga. Kalian semua bangun. Terima kasih, pemilik. Jangan begini. Aku bukan pemilik apa-apa. Cincin ini diberikan orang padaku. Kami hanya mengenal cincin naga, bukan orangnya. Yang memakai cincin naga adalah pemilik kuil naga. Orang tua ini, hal seperti ini, tidak bilang padaku. Pemilik bilang apa? Maksudku, kalian semua anggota kuil naga? Benar. Kuil naga di Daxia punya 13 cabang. Jui Tang hanya salah satunya. Biasanya berkembang sendiri, hubungan satu arah. Kecuali pemilik memanggil. Tidak boleh sembarangan membuka diri. Satu Jui Tang saja bisa menguasai Hongcheng. Kalau ada 13 markas seperti ini, bukan tidak mungkin menguasai Daxia. Kuil naga di Daxia tidak hanya memiliki 13 markas, tapi juga cabang di berbagai tempat. Begitu pimpinan memberi perintah. Pasukan besar Kuil Naga akan segera bergerak. Tidak perlu, aku masih ada urusan penting lain. Entah bagaimana keadaannya di dalam sana. Xiao San, kumpulkan semua penjaga keamanan keluarga Su. Nanti biar sampai mati sekalipun, jangan biarkan mereka. Membawa pergi Tuan Chen. Saya. Ayah, bagaimana kalau aku masuk menyelamatkannya?
Tuan Chen, mereka tidak menyakitimu kan? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Ada apa? Aku sangat khawatir. Yuchi. Aku ada urusan mendadak di rumah, mungkin aku pulang dulu. Baik, Xiao Zhang. Cepat antar Tuan Chen pulang. Ah tidak usah, aku sudah ada mobil. Yuki, kamu terhadap Tuan Chen ini. Apakah sedikit tertarik? Ayah, ngomong apa sih? Tak ada yang lebih tahu anak daripada ayahnya. Apa yang ada di pikiranmu? Mana mungkin ayah tidak tahu. Ayah, aku baru saja kenal dia, aku hanya khawatir padanya. Mana mungkin suka dia? Tuan Chen orangnya jujur, penampilannya juga lumayan. Dan keahlian pengobatannya tinggi. Hanya saja tidak tahu. Bagaimana aspek lainnya? Ayah terlalu banyak pikiran. Kamu kirim penjaga keamanan terbaik keluarga Su. Ontap Melon Danji, Tuan Chen 24 jam. Dari pengamatanku terhadap keluarga Xiao, mereka pasti tidak akan menerima begitu saja. Mengerti? Ping Er sudah keluar, carilah pekerjaan yang baik. Lalu cari pacar. Meskipun janda, kita tidak akan menolak. Jangan cari Geng Shanshan lagi. Sekarang dia sudah menjadi nyonya muda keluarga Xiao. Kita tidak bisa melawan, tapi bisa menghindar. Aduh, ibu. Jangan bodoh lagi. Kalau kamu masuk lagi, nyawa ibu yang tua ini benar-benar habis. Ayah, aku sudah kembali, jangan menyapu jalan lagi. Urusan rumah tangga serahkan padaku. Aku punya teman yang memberikan rumahnya yang tidak terpakai. Kita bersihkan, lalu tidak tinggal di sini lagi. Rumah apa? Di Panlong Bay. APA? Kamu pikir aku dan ibumu bodoh ya? Henlong Pei. Ini rumah termahal di Hongcheng, pemiliknya pasti orang kaya atau terhormat. Kamu baru keluar, mana mungkin ada teman yang meminjamkan rumah untukmu? Ping Er, lebih baik kita realistis, jangan bermimpi di siang bolong. Di penjara belajar apa yang tidak baik? Cuma bisa membual dan omong kosong. Ayah, kamu belum lihat, kau sudah bilang aku membual? Dari kecil sampai besar, apakah begitu sulit mengakuiku sekali saja? Dasar anak kurang ajar, sekarang berani membantah ya. Sudah, Pak. Anak baru saja keluar. Bicaranya yang baik-baik dong. Ping Er, ibu percaya padamu. Bawa ibu jalan-jalan ke Panlong Bay. Ibu belum pernah ke sana. Baik bu, aku segera panggil taksi. Berani main-main denganku? Nanti kehajar kau. Wah, ternyata cukup megah. Gedung utama Panlong Bay memang tidak mengecewakan. Sudah kukatakan, tidak sia-sia kita menyayangi anak kita. Anak yang berbakti, hahaha. Chen Ping. Setelah sekian lama, akhirnya kau sukses. Ayah bangga padamu. Ayah ibu, masih banyak hari baik yang menanti, Ping Er. Ceritakan pada ibu, meski ibu tidak bisa melihat. Tapi ibu bisa merasakannya. Ibu. Mata ibu, nanti pasti akan kusembuhkan. Yang penting kau baik-baik saja, itu sudah lebih dari cukup. Ibu di sini masih menunggu cucu, Nek. Kau buta sudah, hati juga buta ya? Shen, nayonya meresau. Apa kesalahan kami sampai Anda marah? Pura-pura tidak tahu? Villa ini adalah hadiah pernikahan untuk Shanshan dari Tuan Muda Xiao. Karena kalian sampah masuk, rumah ini jadi sial. Tidak bisa dipakai lagi. Chen Ping, apa yang sebenarnya terjadi? Geng Shanshan. Ini rumah hadiah dari keluarga Su untukku. Kalian mau apa? Keluarga Su memberi rumah pada narapidana. Apa keluarga Su hila? Ah, Shanshan, dia hanya iri. Kamu masuk keluarga kaya, mau menipu uangmu. CIH. Memelukan Bertiga. Serang aku saja, jangan ganggu hidup orang tuaku. Haha. Sekarang rumah ini milikku, kalian segera pergi. Mencuri kunci, lalu merasa benar-benar pemilik rumah? Di hadapan orang tua tidak mau membongkar kebohonganmu, malah semakin menjadi. Jinping, bawa ayah bodoh dan ibu butamu ini. Segera berlutut minta maaf, aku bisa memaafkanmu. Kalau tidak pergi, aku tidak akan segan-segan lagi. Yang harus pergi adalah kalian. Kamu. Hei, kepala rumah tangga Zhang, ada yang masuk tanpa izin ke villa saya. Aku kasih waktu 5 menit, tidak ingin melihat mereka lagi. Chen Ping, kamu tunggu saja. Dengan ayah bodoh dan ibu buta ini. Jadi teman penjara, Ping Er. Kita tidak bisa melawan mereka. Maaf, Nyonya Muda Xiao, kami akan pergi sekarang. Ayah, ibu. Kita akan tinggal di sini hari ini. Aku lihat siapa yang berani menghalangi. Saya adalah kepala rumah tangga di sini. APA, ini masuk tanpa izin, tahu? Rumah ini milikku. Apa hak kalian mengusirku? Rumah ini milikmu? Mimpi kali. Kamu tahu siapa aku?
Saya selalu bertanggung jawab atas rumah ini. Tiberkan ola tuan muda, Xiao antak naoni muda. Apa hubungannya denganmu, Chen Ping? Sekarang, bagaimana kamu bisa mengelak? Tadi disuruh pergi tidak mau. Sekarang mau pergi juga tidak bisa, narapidana. Menyebut kalian bodoh masih terlalu baik. Chen Ping, kamu kambuh lagi? Kalau pintar, cepat pergi. Tidak akan luput dari pukulan, dengar? Kamu pikir, kalau keluarga Su tahu kamu menjual rumahnya, apa yang akan mereka lakukan? APA, keluarga Su tidak tahu. Kamu tidak tahu, gedung mewah ini adalah milik orang terkaya Hong Cheng, Su Wensong, yang diberikan kepada putrinya, Su Yuki. Tapi Su Yuki sibuk bekerja, tidak sempat mengurus. Jadi mempekerjakan kepala rumah tangga untuk menjaga, tidak disangka. Ternyata pengkhianat. Kepala rumah tangga Zhang, ini benar? Si Yuki APA lagi? Kalau masih ngawur, ku buat mulutmu robek. Orang-orang, bawa pergi mereka ini. Kamu tidak kenal Su Yuki, tapi dia mengenalmu. Mau aku panggil dia untuk menjelaskan? Tidak perlu pukul, sampah keluarga Su ini aku yang urus. Jangan kotorkan tangan Tuan Chen. Nona Su, dengar penjelasanku. Lao Zhang, keluargaku tidak pernah memperlakukanmu buruk, kan? Makan di dalam kaki membantu orang luar, berani juga tidak menghormati Tuan Chen. Kamu kebanyakan makan ya? Bukan begitu. Semua karena Xiaolei, karena dia. Suyuki, kamu masih berani melawan keluarga Xiao kami? Hari ini di wilayah keluarga Xiao, kamu tidak akan kami ampuni. Hello. Sayang, aku ada di villa yang kamu beli hari ini. Suyuki datang bawa orang biar Caribbean. Dia bilang villa ini miliknya. Cepat ke sini. Villa ITU? Aku lagi ada urusan mendadak. Kamu urus sendiri dulu. Oh, begitu ya? Kalau begitu kirim orang dulu ke sini. Mereka semua sibuk, aku juga sibuk. Tidak ada yang penting. Aku dulu ya. Hello, aku. Shan, kapan Tuan Xiao datang? Kalian tunggu saja, saat Tuan Xiao datang. Kalian semua akan kami habisi. Kakak Lei bilang dia ada urusan. Untuk sementara tidak datang. Tidak apa, meski kakak Lei tidak datang, keluarga Xiao datang satu saja. Mereka semua akan hancur, keluarga juga sibuk semua. Untuk sementara tidak datang, ini sebenarnya bagaimana? Bagaimana? Tanya dia. Lebih baik kamu jujur. Kalau tidak, aku masukkan kamu ke penjara. Bicaralah, aku bilang. Aku membantu Nona Su. Aku penjaga rumah yang melihat rumah 3 bulan lalu. Xiaolei memberiku 50.000 yuan. Menyuruhku menyewakan rumah ini padanya selama seminggu. Dia bilang tidak punya uang untuk beli, cuma mau pamer. Dasar bohong. Tuan Xiao tidak kekurangan uang, mana mungkin menyewa. Kamu fitnah, keluarga Xiao tidak akan memaafkanmu. Lihat ini. Kontrak sewa ini ada tanda tangannya sendiri, ada cap jempol. Benar-benar rumah Suan. Pergi, hari ini sudah cukup. Kamu sudah cukup. Aku belum. Suyuki, kamu mau apa lagi? Mau apa lagi? Sekarang ini rumah Tuan Chen. Mau bagaimana? Tentu harus dengar dari Tuan Chen. Chen Peng, mengingat kita pernah sekelas, tolong maafkan kami. Beri kami kesempatan, Chen Ping. Aku mohon, tidak bisakah? Boleh kami maafkan, tapi harus minta maaf pada orang tuaku. Baiklah, itu seharusnya. Dan juga, kalian pakai rumah saya, bayar sewanya dong. Uang itu sudah dibayarkan Kak Lei ke pengurus rumah. Sekarang minta kembali, ngapain minta uang lagi? Iya Chen Ping, kamu keterlaluan banget sih. Uang haram yang dikumpulin sanksi pengurus, nanti ada yang nagih. Tapi soal sewa gedung mewah ini, kamu pasti tahu kan? Terus kamu mau berapa? Villa paling biasa di Panlong Bay aja. Sewa sebulan 300.000, kalian pakai 3 bulan. Ditambah biaya hidup sehari-hari. Chen Ping jangan mau nipu orang dong. 1,5 juta, kasih 1,5 juta, soal masuk rumah tanpa izin ini. Bisa aku maafkan. Tapi, aku cuma punya 300.000. Wenjing Fu Yuan. Waduh jangan lihat aku juga gak punya duit. Iya Shanshan, kan dulu kamu yang nyuruh. Kita datang, masa sekarang kita yang bayar? Kalian gimana sih? Sudah jangan ribut Nyonya Muda Xiao, kalau gak punya uang. Bisa buat surat utang kok. Iya dong. Masa keluarga besar Xiao di Hong Cheng mau ngemplang? Paman, Bibi, tadi aku kurang ajar. Mohon maaf, maafkan aku. Bawa 2 orang ini juga. Pergi. Cepat pergi, jangan kotori rumahku.
Kalian juga pergi, Tuan Chen butuh istirahat. Nona Su, maaf selalu merepotkanmu. Jangan panggil aku Nona Su, panggil Yuki aja. Oke Yuki, aku ucapkan terima kasih untuk orang tuaku. Menurutmu kalau kita begini, bisa dibilang ketemu orang tua nggak sih? Papa Mama, ini teman yang minjemin rumah. Su Yuki. Halo Paman, halo Bibi, aku Yuki. Pertemuan pertama buru-buru, belum bawa oleh-oleh. Maaf ya. Nona Su jangan sungkan, kamu sudah baik hati minjemin. Rumah bagus ini ke Chen Ping, kami sampai bingung. Gimana mau balas budi? Walau aku gak bisa lihat, tapi dari suara, Nona Su pasti cantik dan baik hati. Siapa yang dapat kamu jadi menantu? Itu rezeki 7 turunan. Aku nggak sebagus itu kok. Chen Ping sering bilang aku galak. Dia pernah teriakin aku lagi. Nanti kalau dia teriak lagi, bilang aku yang pukul dia. Yuki, aku ingin minta bantuanmu. Aku ingin mengobati penyakit mata ibuku. Kau tahu tidak? Masa bahkan berulang selama tahun? Selama bertahun-tahun di Hong Cheng, aku belum pernah mendengarnya. Tapi, kita bisa pergi ke pasar gelap di Daliushu. Tempat itu sangat berbahaya. Hari ini istirahatmu dengan baik. Besok aku akan menjemputmu. Kartu ini berisi 100 juta tunai. Ambil saja untuk berjaga-jaga. Haha adik muda, selera bagus. Ini adalah tanda pinggang kuno. Hanya karena terkubur di tanah dan terendam air, jadi berkarat seperti besi. Kalau kau suka, aku jual 10.000 saja. Lihat, si gendut itu lagi untung besar. Orang Angeles Tayak Tahu APA tertangkap oleh si gendut. Pasti akan dimanfaatkan. SDG. Benar-benar barang bagus. Tentu saja, semua barangku bagus. Kalau tidak, kalau bukan karena ada anggota keluarga yang sakit, aku tidak akan menjualnya dengan 10.000. 10.000? Jangan sampai menyesal nanti. Aku juga sudah tidak punya pilihan, adik muda. Kelihatannya kau orang yang jujur. Kita transaksi langsung, uang barang. Tidak ada pengembalian. Tenang, aku sudah beli, tidak akan dikembalikan. Baiklah. 10.000 untuk beli besi karatan, orang ini pasti gila. Anggap saja bayar untuk pelajaran. Haha, kaya. Kaisar Hijau. Ini Kaisar Hijau. Wah, anak ini kaya mendadak. Sebagai obat untuk penyakit mata. Adik muda. Bisa kita bicara? Batu ini, jual saja padaku. Tidak dijual. Dikasih muka malah tidak mau? Kaisar Hijau ini milikku. Coba bawa pergi. Ini baru saja kubeli, semua orang lihat. Kok jadi milikmu? Yang kujual padamu adalah besi karatan, bukan batu giok di dalamnya. Besi karatan bol kau bawa, pada jayak harus tinggal. Wah, anak muda inisial. Harta yang sudah di tangan. Akan hilang. Haha. Ini toko ilegal, mau menipu-penipu ya? Jangan banyak bicara. Tinggalkan Kaisar Hijau. Atau nyawamu yang kutinggal. Sudah lama dengar pasar hantu Daliu penuh orang hebat. Hari ini aku ingin lihat, apa yang bisa kau lakukan padaku. Kau cari mati. Wah, anak muda ini. Dengan kemampuanmu, mau menipu-penipu? Dasar anjing. Kau sengaja carry masalah ya? Tahu tidak tempat ini dijaga siapa? Aku akan telepon dia sekarang. Jangan lari kalau berani. HMPH. Hei Kak Jiao, cepat ke sini. Ada yang berani rusuh di sini. Kak Jiao, markas Juitang. Lin Tianhu datang pun, aku tetap hajar. Jangan lari kalau berani. Si gendut ini manggil siapa sih? Hazer Jelap ini dilindungi Juitang. Kira-kira siapa lagi? Kak Jiao. Jangan Kak Jiao. Dia itu pembunuh yang tak kenal ampun. Kak Jiao tiba. Siapa yang berani-beraninya? Kak Jiao, akarnya kau datang. Baru ada yang good owner di sini. Nggak cuma mukulin orang, tapi juga nyuri batu giok kaisar. Yang harganya jutaan. ITU kan persembahan untuk Mudian Huyi. Sepertinya golokku perlu mencicipi darah hari ini. Kak Jiao, dia itu. Dia yang nyuri. Batu giok kaisarku. Kak Jiao bunuh dia. Mana dia? Aku bunuh kau dulu. Kak Jiao, dia yang nyuri batu giok kaisarku. Kau sudah lama memeras orang, bukan sehari 2 hari. Berani-beraninya menuduh tuan ini. Kira aku mudah dibohongi? Kak Jiao, persembahan untukmu. Nggak pernah kurang sepeser pun. Kau malah belain orang luar? Banyak bacot, kujadikan lidahmu makanan anjing. Aku seraka, aku buta mata. Tuan, kasihanilah aku yang punya keluarga tua dan muda. Anggap saja aku angin lalu, lepaskan aku. Bawa pergi. Jangan sampai kulihat kau lagi di pasar gelap. Waduh, anak muda ini siapa sih? Punya backing sekuat apa? Sehebat apapun,
Nggak mungkin lebih dari Huye kan? Lin Tianjiao dari Juitang memberi salam. Salam hormat pada Tuan Chen. Bangunlah. Jangan bikin keributan seperti ini lagi. Tuan Chen, kenapa nggak kasih kabar dulu ke pasar gelap? Mau cari apa? Aku bantu. Yang ku cari tidak ada di sini. Panggilin Tianhu ke sini. Baik. Kalian semua mundur, jangan ganggu Tuan Chen. Sudah susah payah. Nggak berani, Tuan Chen. Kali ini ke pasar gelap. Mau cari apa ya? Aku cari berular bandokan 1000 tahun. Sudah ku jelajahi. Sepertinya tidak ada di sini. Tuan tidak tahu barang-barang yang dijual di pasar gelap ini. Semua barang kelas rendah. Harta sejati ada di Duo Baoge. Duo Baoge. Ini adalah daftar harta karun Duo Baoge. Silakan dilihat. Di sini memang banyak barang bagus. Tapi berular berbisa berusia 1000 tahun. Sepertinya hilang. Aku akan mencari lagi dengan lebih teliti. Tuan Chen, aku tahu ada seseorang. Dia pasti punya berular berbisa berusia 1000 tahun. Siapa? Pemimpin Hongqing, Gu Wentian. Besok aku akan membawamu menemuinya. Baik. Semua diam, jangan bergerak. Tanpa Parentaku, tidak ada yang boleh bertindak sembarangan. Tuan Chen, silakan masuk. Tidak, ada yang aneh dengan Feng Shui di halaman ini. Rumah kuno Long Musen, aura ungu datang dari timur. Feng Shui yang bagus. Orang yang tinggal di sini memang tidak biasa. Tidak, ada yang aneh di halaman ini. Hahaha, Tianhu, lama tidak bertemu, haha. Pak Gu, Anda juga terlihat segar. Pemuda ini terlihat asing. Ini adalah Tuan Chen. Dia adalah tamu kehormatan di Juitang. Kali ini kami datang ke Cisa, Bengkeng ke Pak Gu. Mohon Pak Gu tidak keberatan. Tidak, APA, silakan masuk. Pak Gu, aku lihat desain rumah kuno ini sangat indah. Apakah ada orang bijak yang memberikan petunjuk? Tuan Chen, Mada and Detacham. Ketika aku pertama kali datang ke Hongqing, aku mendapat petunjuk dari orang bijak. Aku membeli tanah dengan Feng Shui yang bagus ini dan membangun rumah ini. Rumah kuno Long Musen, aura ungu datang dari timur. Feng Shui yang bagus, Feng Shui yang bagus. Tuan Chen terlalu memuji, Anda yang memiliki mata yang tajam. Hahaha, Tianhu, tidak ada urusan tidak akan datang ke sini. Anda dan Tuan Chen, ada yang bisa aku bantu? Silakan katakan. Sudah lama mendengar Pak Gu suka mengoleksi harta karun langka. Hari ini kami datang untuk meminta bantuan Pak Gu. Apakah ada berular berbisa berusia 1000 tahun? Empedu ular berbisa berusia 1000 tahun. Pak Gu jangan khawatir, kami tidak akan mengambilnya gratis. Asal Pak Gu beritahu harganya. Aku Lin Tianhu tidak akan menawar. Tianhu, apa yang kamu katakan ini? Asal aku punya, silakan ambil saja, bicara uang terlalu vulgar. Pak Gu benar, khasiatnya jelas untuk mata dan hati. Ini adalah obat langka di dunia, apalagi sudah berusia 1000 tahun. Sungguh langka di dunia, sejujurnya. Barang ini sudah lama hilang, tapi jika ingin mencarinya, mungkin teknik spiritual bisa membantu. Aku bisa menanyakan untuk Tuan Chen. Terima kasih banyak, Pak Gu. Tuan Chen terlalu sopan. Pak Gu, berani bertanya, dari mana kursi naga di bawah Anda berasal? Kursi naga ini, aku beli dengan harga mahal di luar negeri. Konon, kursi naga ini pernah diduduki oleh kaisar sejati, benar-benar kursi naga asli. Tuan Chen, Anda juga melihat kaisar Taiwan. Dari kursi naga ini. Jujur saja, lebih baik Anda segera membakar kursi naga ini. Kalau tidak, nyawa Anda bisa terancam. Apa maksudmu? Masih muda sudah berani lancang seperti ini. Apakah kamu mengutukku mati? Pak Gu, aku hanya berniat baik. Kalau Anda berpikir seperti itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Anak muda, kalau bukan karena menghormati Tianhu, kamu bahkan tidak akan bisa masuk ke rumah ini. Jika kamu masih berani bicara sembarangan, aku akan membuatmu tidak bisa keluar dari rumah ini. Pak Gu, tenanglah. Tuan Chen pasti punya alasan untuk mengatakan hal itu. Tuan Chen, Pak Gu bukan orang luar. Jika Anda melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan disembunyikan. Kalau hari ini Anda bisa menjelaskan, kita lupakan saja. Tapi jika tidak bisa memberikan alasan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Benar, kursi naga ini memang milik kaisar sejati. Sayangnya, aura negatifnya terlalu kuat. Jika aku tidak salah tebak, dulu ada seorang kaisar yang meninggal di kursi naga ini. Jika tidak akan ada aura negatif sebesar ini. Tidak mungkin. Pak Gu, Anda belum terkena aura negatifnya. Karena Feng Shui rumah tua ini sangat bagus, yang sementara menekan aura negatifnya. Tapi, kepala naga di kursi ini sudah dipenuhi aura negatif. Tidak lama lagi, akan membahayakan nyawa. Jika Anda tidak percaya, lihatlah kepala naga ini. Kepala naga ini menghitam karena oksidasi dari waktu yang lama. Apa maksudmu aura negatif? Jangan ngawur. Eyo. Pak Gu, jika Anda tidak percaya, tidak apa-apa. Awalnya, karena Anda membantu mencari empedu ular piton berumur 1000 tahun. Aku ingin menyelamatkanmu. Tapi ternyata, niat baikku dianggap angin lalu. Bulan ini, setiap malam bermimpi buruk ular piton melilit, sampai terbangun karena sesak napas. Tidak nyaman, kan?
Tunggu sebentar. Kok aku bisa tebak? Tuan Chen, Anda harus menyelamatkanku. Ular piton dalam mimpi Anda adalah jelmaan beberapa naga di kursi ini. Mereka dipenuhi aura negatif, untungnya belum seluruhnya menghitam. Kalau sudah begitu, mungkin dewa pun tidak bisa menyelamatkan Anda. Lalu apa yang harus kulakukan? Untuk menyelamatkan nyawa, kursi naga ini harus dibakar. Tidak bisa dibakar dengan api biasa, harus menggunakan uang kertas untuk persembahan kepada naga. Dibakar sampai habis. Tuan Chen, tidak bisa tidak dibakar? Selain dibakar, tidak ada cara lain? Untuk kursi naga ini, aku sudah menghabiskan separuh hidupku. Aku akan mencari cara lain. Ada. Kita bisa menetralisir aura negatif di kursi naga ini terlebih dahulu. Hancurkan naga-naga ini, maka tahta naga akan aman. Tuan Chen, cepatlah bertindak. Kenapa aku harus membantu? Barusan kau bilang aku ngomong sembarangan. Tuan Chen, ini aku, Gu, yang tidak tahu diri. Aku telah menyinggungmu. Aku minta maaf. Tua Gu, jangan begitu. Tuan Chen, Tua Gu tadi tidak sengaja menyinggung. Mohon maafin kami. Kedepannya, kami masih membutuhkan bantuanmu. Tempat Tua Gu, Tuan Chen. Empedu ular berbisa berumur 1000 tahun yang kau inginkan, serahkan padaku. Memberantas naga dendam sangat berbahaya. Aku juga tidak yakin bisa. Tapi, nyawa lebih penting, aku akan coba dulu. Naga dendam berani-beraninya berbuat onar di sini. Aduh. Memang benar ilmu sakti warisan Raja Naga, mengatasi beberapa naga jahat. Ternyata semudah ini, tidak ada bedanya dengan kursi biasa. Lebih baik di halamanmu ditanam beberapa pohon tua yang dirawat baik. Bisa membantumu panjang umur. Tuan Chen, demi baikmu menyelamatkan nyawa, Gu tidak akan pernah lupa. Aku pasti siap berkorban, tanpa ragu. Kalau begitu cepat carikan aku berular berbisa berumur 1000 tahun. Hanya saja empedu ular berbisa berumur 1000 tahun ini, walau khasiatnya luar biasa. Tapi racunnya juga sangat ganas. Berani aku bertanya, Tuan Chen mau gunakan untuk apa? Untuk menyelamatkan ibuku. 3 tahun lalu aku difitnah masuk penjara. Ibu setiap hari menangis, sampai matanya buta. Sekarang, aku harus menyembuhkan penyakit matanya dengan tangan ibu sendiri. Tuan memiliki kemampuan begitu hebat, tidak bisa menyembuhkan sendiri? Matanya sakit karena sedih, aku tidak kuat jika disembuhkan langsung. Jadi, gunakan empedu ular berbisa berumur 1000 tahun sebagai obat perantara. Tuan Chen tenang, Gu akan habiskan seluruh hartaku. Pasti akan kutemukan untuk Tuan. Terima kasih Tuan Gu. Tuan Chen, hari sudah malam. Gu punya permohonan, harap Tuan pasti setuju. Silakan Tuan bicara. Aku sudah siapkan jamuan di rumah, harap Tuan berkenan hadir. Shenping Sai Enjing, tunggu aku sembuh. Aku pasti akan bunuh dia dengan tanganku sendiri. Ayah dan anak keluarga Su, ini sengaja. Melawan keluarga Xiao kami, Huya waktu itu. Kenapa tidak habisi saja dia? Lin Qianhu, sudah makan banyak keuntungan dari keluarga Xiao, tidak berani bersuara sedikit pun. Kurasa dia, Balai Persatuan. Tidak ingin lagi berbisnis di kota Hong. Suamiku, jangan marah. Kalau begitu aku akan melampiaskan marah padamu. Ini di rumah sakit. Ini di rumah sakit pribadi. Sudah begini masih tidak tenang. Ayah, semua ini gara-gara Chen Ping yang membuatku seperti ini. Keluarga Xiao tidak bisa menerima penghinaan ini. Kamu anak durhaka, tidak bisakah kamu berpikir? Ayah, aku juga. Demi harga diri keluarga Xiao kita. Harga diri. Chen Ping ITU. Bahkan Raja bawah tanah Hong Cheng, Lin Tianhu, tidak berani menyentuhnya. Kami sudah pakai ini, membuktikan dia punya kekuatan di belakangnya. Tapi keluarga Xiao, kita juga bukan sembarangan. Lin Tianhu tidak bisa mengurusnya. Kalau begitu, aku akan cari orang yang lebih mampu untuk mengurusnya. Aduh, ayah. Aku kan kenal betul dengan Chen Ping itu. Ibunya buta, ayahnya cuma tukang sapu jalanan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kamu pergi dari sini. Kalau bukan karena mantan pacarmu, aku, Lei Er, tidak akan jadi seperti ini. Ha! Keluarlah dari sini dan berlutut. Tuan Chen, saya ingin menghormati Anda dengan sejelas. Pak Gu, dia saya sendiri. Anda tidak perlu terlalu sopan. Baik. Tapi di Hong Cheng, baik di dunia hitam maupun putih, saya masih punya sedikit pengaruh. Mulai sekarang, saya akan mengikuti perintah Tuan. Huya menuangkan anggur, Pak Gu bersulang. Di Hong Cheng, belum ada orang yang punya muka sebesar ini. Di usia muda sudah mencapai posisi seperti ini. Luar biasa, Tuan Chen. Besok saya ingin mengadakan pesta besar di Hotel Fuhao. Pertama, untuk membalas budi atas pertolongan Anda. Kedua, saya ingin memperkenalkan Anda kepada orang-orang penting di Hong Cheng. Bagaimana pendapat Tuan? Pak Gu, tidak perlu repot-repot seperti itu. Kalau begitu, saya mewakili Tuan Chen berterima kasih kepada Pak Gu. Dengan kehadiran Anda, segala urusan Tuan Chen di Hong Cheng akan lancar. Tuan Chen, tenang saja. Setelah pesta besok, nama Anda pasti akan terkenal di Hong Cheng. Baik, mari kita bersulang, pemimpin. Bawahan tadi bertindak tanpa izin, menerima undangan atas nama Anda. Semoga pemimpin tidak marah.
Pasti ada maksud tersembunyi kamu di sini, kan? Pemimpin, meskipun Juitang di Hongcheng punya pengaruh besar, tapi masih banyak kekuatan di balik layar yang mengincar kita. Jika bisa membuat orang seperti Pak Gu bekerja untuk kita, itu akan menguntungkan Juitang dan Istana Naga. Bukankah kamu raja bawah tanah di Hongcheng? Masih ada yang berani melawanmu? Pemimpin, jangan mengolok-olok saya. Itu hanya pujian orang luar. Meskipun Juitang punya pengaruh besar di Hongcheng, tapi masih ada geng naga merah, sekte bulan sabit, dan banyak kekuatan lain. Mereka semua mengincar kita, terutama pemimpin geng naga merah itu. Feng Sihai mengandalkan kekuatan fisiknya yang hebat. Setiap tahun dia membawa orang-orangnya melukai ratusan saudara kita. Lihat, bekas luka ini adalah hasil pertarungan dengan mereka. Di Hongcheng, siapa yang berani bertindak semena-mena? Aku tidak akan membiarkannya. Termasuk kamu. Aku, Lin Tianhu, pemimpin kuil, bersumpah dengan nyawaku. Jika aku berani berbuat jahat, maka aku... Diam. Ya, Chen Ping, cepat bangun, Yuki mencarimu. Bibi, jangan berteriak, aku akan memanggilnya. Oh, baik. Masuklah. Bagaimana? Boleh juga, tubuhmu bagus. Pakai setelan tinggi ini, langsung jadi bos yang keren. Pakai baju bagus begini, mau ajak aku pernikahannya? Ini lebih penting dari pernikahan. Ini juga ada jam tangan pacaran Konstantin. Sepatu Armani juga sayang. Ini, kayaknya agak terlalu mewah ya. Mewah apanya? Kamu sehari-hari terlalu sederhana. Tapi, aku tidak akan membiarkanmu sesederhana ini lagi. Karena orang lain akan menertawa aku. Aku pakai baju sederhana, kenapa bisa menertawakanmu? Kamu sendiri tahu. Cepat ganti, waktunya mepet. ganti bajumu, ikut aku ke Hotel Fuhao. Hotel Fuhao untuk cari keluarga Su? Ayah, lukaku belum sembunyi. Aku tidak ikut dulu ya. Lihatlah dirimu yang seperti beruang ini. Aku ajak kamu ke Hotel Fuhao untuk menghadiri pesta besar Tuan Gu. Hari ini semua orang penting di Hangzhou datang. Ingat, jangan mempermalukanku, atau kubunuh kamu. Tenang saja ayah, kapan aku pernah mempermalukanmu? Ayah, aku sudah siap, ayo pergi. Celanamu terbalik. Kenapa aku punya anak brengsek seperti kamu? Wajahku di Hongcheng. Ayah, ayah, ayah. Jangan pukul, sakit. Dasar anak setan. Wah, bahkan keluarga Top Chen dan Xiao Gao dari grup Qiangsheng juga datang. Sayang, cepat lihat. Bahkan Jenderal Yu Dao yang legendaris juga datang. Tuan Gu benar-benar punya pengaruh besar. Wah, hormat pada jenderal. Saya Xiao Sang dari keluarga Xiao Hongdu. Jika ada yang bisa saya bantu, minggir. Aku punya. Kau pikir aku tidak punya? Tunggu, aku masuk dulu. Ayah, kok nggak ajak aku masuk? Nah, yang datang hari ini, levelnya sebesar apa sih? Nggak lihat ya? Kamu pantas? Ngapain bawa aku ke sini? Hari ini Pak Gu ngadakan pesta besar, undang banyak orang penting. Katanya mau perkenalkan teman baru. Ayo, aku ajak kamu lihat dunia. Ngapain ketawa? Banyak orang mati-matian pengen dapat kesempatan ini. Ya udah tunggu di sini dulu, aku urus dulu. Sayang, cepat lihat. Ini bukan si narapidana? Chen Ping? Chen Ping, dengan tampang kayak gini? Pantasan ikut pesta level segini? Nyiwa baju baru ya? Nanti makan sisa-sisa, hati-hati jangan belepotan. Jangan sampai kena bajunya, nanti susah dikembaliin. Aku diundang Pak Gu buat datang ke pesta ini. Beda sama kalian. Kamu demam sampai nggak waras ya? Ayo pada lihat. Ini ada narapidana. Pakai baju baru, mau nyelinap ikut pesta. Tampang oke, ternyata narapidana. Berani-beraninya datang ke pesta Pak Gu. Kayaknya udah nggak mau hidup ya? Yang Master Xiao, siapa ini? Biar pada seneng dengar ceritanya. Dia tuh, si anjing peliharaan pacarku, ku buat masuk penjara 3 tahun. Baru keluar beberapa hari lalu. Chen Ping, cepetan pergi, nanti malam. Bis aja nggak nungguin kamu. WKWKWK. Berani buat onar di Hotel Fuhao, usir. Kami kan datang buat pesta, ngapain disuruh pergi? Terus kok belum masuk? Nggak ada undangan ya? Ayo, kita masuk. Kalian punya undangan? Urusan lo apa? Berarti nggak punya. Sayang, mereka mau nyelinap lewat pintu belakang. Pasti nggak ada undangan. Lihat tuh, Nona Su bawa orang lewat pintu belakang. Lucu, ini hotel punyaku. Mau lewat mana ya, lewat mana? Bapak Ibu, nanti kalau mereka ribut, langsung usir. Hotel Fuhao tanggung jawab penuh. Makasih ingetannya Nona Su. Berani buat onar di keluarga Gu, nggak bakal dibiarin.
Ngapain duduk di pojokan? Bodoh amat, kita kan nggak punya undangan. Sembunyi di sudut biar nggak ketahuan. Hadirin sekalian, hari ini kami mengundang Anda semua untuk memperkenalkan seorang teman baru. Kedepannya, mohon bimbingan dari kalian semua. Apa saya, Gu? Hanya mau ke antaka ini? Bisakah Pak Gu bertahan di Hongcheng? Bukankah itu tergantung pada kata-kata Anda? Jika keluarga Xiao bisa dapat perhatian dari Pak Gu, itu akan sangat baik. Kepala keluarga Xiao. Terima kasih atas bimbingan Pak Gu, seluruh keluarga Xiao siap melayani. Anda tidak pantas berada di pesta hari ini. Pergi dari Hotel Fuhao. Jangan Pak Gu, apa kesalahan saya? Panggil orang untuk mengantar tamu. Kepala keluarga Xiao ini berani sekali. Berani menyinggung Pak Gu. Mulai sekarang, siapapun yang masih berhubungan dengan keluarga Xiao, berarti melawan Pak Gu. Pak Gu, jika saya benar-benar melakukan kesalahan, beri saya kesempatan untuk memperbaiki diri. Bagaimana Pak Gu? Tidak perlu. Pak Gu. Hey, Pak Gu. Pak Gu. Sial, sepertinya hari ini terjadi hal besar. Kita harus pergi ke tempat yang ramai. Hai. Sudah datang? Ngapain sembunyi? Hei, Chen Ping, kamu kembali? Mau kemana? Akhirnya datang, Yuki ini. Bukannya disuruh menyembunyikan Tuan Chen? Jika ketahuan Pak Gu, bagaimana ini? Tuan Gu, ini Plain Hotel. Mungkin salah jalan. Ada apa? Jalan tidak lihat, hati-hati saya pecat kamu. Tunggu. Pak Gu, maaf sekali. Ini pelayan kami, tidak sengaja masuk ke ruang pesta. Saya akan bawa dia pergi. Lao Su, gadis ini bilang Tuan Chen ini adalah pelayan kalian? Tuan Chen, Anda kenal dia? Tidak hanya kenal. Tuan Chen pernah menyelamatkan nyawa saya. Pesta hari ini adalah untuk menjamu Tuan Chen. Kalian semua hanya tamu pendamping. APA, pendamping? Pak Gu, saya tidak terlambat, kan? Tidak, tidak. Tuan Chen datang tepat waktu. Ini siapa? Oh, Tuan Gu. Ini putri saya, Suyuki. Dia teman Tuan Chen. Sejak dulu, wanita cantik cocok dengan pahlawan. Lao Su, ini pasangan yang cocok. Hahaha, Pak Gu benar. Ini benar-benar pasangan yang serasi. Saya usulkan. Jelas pertama kita untuk Tuan Chen. Lin Tianhu. Kau susah sekali dicari. Ini bikin fungsi hai dari Gang Naga Merah? Geng Dagon dan Persatuan Yi adalah musuh bebuyutan. Hari ini akan terjadi hal besar. Hari ini bawa orang kurang. Terpaksa harus berhadapan langsung. Feng Sihe, kau berani sekali. Sapam keluarga Su mana? Istri yang buat onar. Nona Su, jangan berteriak. Mereka tak ada yang bisa masuk. Feng Sihai, kau seberangit. Tak lihat ini car APA. Hari ini pesta Pak Gu. Siapa di sini yang berani kau sakiti? Hari ini kau mau melawanku? Pak Gu, maafkan. Pesta besar di Hongcheng. Hanya undang Lin Tianhu. Tapi tak undang aku Feng Sihai. Remehkan geng Dragon? Sembarangin. Pestaku, mau undang siapa, tak perlu kau ajar. Pak Gu, jangan marah, aku bukan datang buat onar. Aku cuma mau adu dengan Lin Tianhu. Aku Lin Tianhu tanggung sendiri. Mau adu, aku siap kapan saja. Baik, kita orang dunia. Kita ikut aturan dunia. Mohon semua saksikan. Aku Feng Sihai hari ini, mau adu nyawa dengan Lin Tianhu. Waduh, dua bos ini mau adu sendiri? Ayah, ikut aturan dunia, kalau ada yang ikut campur, bahaya. Kalau kalah kali ini, jangan harap bisa hidup di Hongcheng. Kang Dragon Killian. Sudah berkali-kali jebak aku Lin Tianhu. Hari ini aku selesaikan denganmu. Lin Tianhu, lihat dirimu. Cuma bisa ngomong doang. Tahun depan aku bakar kertas untukmu. Kurang ajar. Pestaku Gu Wan Tian. Tak boleh kau seingatnya. Feng Sihai benar-benar bikin Pak Gu marah. Hongcheng bakal berubah total. Ku dengar pengawal Pak Gu sangat hebat. Kali ini Feng Sihai selesai. Feng Sihai, perkataan Pak Gu tak kau dengar. Kau cari mati ya? Pak Gu. Aku panggil Pak Gu karena hormat. Tapi kau sok tua, punya kemampuan? Kau cari mati. Pak Gu, aku tak mau melawanmu. Tapi kau terus memaksa, geng Dragon juga bukan sembarangan. Cari mati. Humph. Lawan aku? Kau pantas? Lin Tianhu, Kumasejani? Berani melawan geng Dragon? Pulang aja urus anak. Aku habisin kau. Feng Sihai sudah kuasai ilmu keras. Lin Hu, kamu bukan tandingannya. Lalu bagaimana? Aku bisa mencoba. Tidak boleh, Chen Ping. Kalau sesuatu terjadi padamu, aku bagaimana? Tenang saja.
Dia belum bisa melukaiku. Penjaga keluarga Gu, serang. Feng Sihai, aku tidak akan membiarkanmu hidup sampai malam ini. Tua Gu, aku tidak ingin melawanmu. Jangan paksa aku bertindak. Kau cari mati. Ketua Feng, kekuatan dalammu sangat hebat. Bahkan penjaga pribadi Tua Gu pun tidak bisa mengalahkanmu. Sekarang giliran Tua Gu yang dalam bahaya. Kalah. Jangan lagi berani muncul di Hongcheng. Menurutku, Feng Sihai akan menggantikan Tua Gu dan menguasai Hongcheng. Feng Sihai, kau sangat berani. Wu, jangan dulu. Aku bersedia bertarung dengan Ketua Feng. Tidak bisa, bahkan Huye bukan tandingannya. Bagaimana mungkin kamu bisa? Yuki, jangan takut. Ayo kita bertaruh. Sudah saat seperti ini, masih mau bertaruh? Hitung sampai 10, aku bisa menjatuhkannya. Mau pamer di depan wanita? Lihat dulu siapa dirimu. Hari ini, aku akan menghancurkan mulut kotormu. Hari ini aku akan tidak lagi. Feng Sihai, Persiteruan Kalian di Junior Perselaton. Selesaikan di Junior Perselaton. Tuan Chen ini adalah tamu kehormatanku hari ini. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan menggunakan semua sumber dayaku untuk membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Aduh, aku tahu kalian semua ingin yang terbaik untukku. Tapi mengalahkannya tidak sesulit itu. Hahaha, bicara banyak, tapi tidak ada yang berani maju. Apa itu Tua Gu, Huye, semuanya sampah. Hanya nama besar tanpa isi. Feng Sihai ini sangat sombong. Ini seperti menempar, moga Tua Gu. Sepertinya kali ini Tua Gu dan Huye dalam bahaya besar. Dari siapa kau belajar ilmu keras? Takut sekarang? Guruku tidak pernah mengubah nama, duduk atau berdiri. Ya Feng Chan. APA. Ternyata Yi Feng Chan. Ye Feng Chun ini adalah... Tuan Chen, Ye Feng Chun adalah juara pertama. Dalam daftar Long Hu Daxia, konon sekarang bisa melukai dengan daun. Melukai dengan daun? Seperti ini? Siapa yang menyerang diam-diam? Saya Len. Siapa yang berani menyerang diam-diam Ketua Feng? Saat ini menyerang diam-diam, bukan bunuh diri? Berani menyerang diam-diam tapi tidak berani muncul. Cowok banget. Jangan cari-cari, aku. Kamu. Pemimpin Feng? Bukan dia, salah paham. Nona Su, tenang saja. Tuan Chen tidak akan apa-apa. Bukannya kamu mau berkelahi? Kamu cari mati. Aku penuhi permintaanmu. Ayo. Bocah, kamu juga pernah latihan? Cuma tahu sedikit. Bilang, belajar dari siapa? Kamu bahkan bisa ilmu pernapasan keras guru saya? Ilmu pernapasan keras itu cuma tipu-tipu anak kecil. Omong kosong, aku latihan bela diri sejak usia 3 tahun, 10 tahun latihan ilmu pernapasan keras. Kamu bilang itu tipu-tipu anak kecil? Kalau mulutmu masih kotor, aku bunuh kamu. Tuan, boleh tahu nama? Aku Feng MOU lain hari. Akan datang belajar. Feng SI. Nama Tuan Chen Pantas kamu tahu? Dengan baik-baik, namaku Chen Ping. Kamu siap? Kapan saja bisa cari aku di Panlong Bay. Kalau tidak terima, bisa ajak gurumu. Tuan Chen Ping, terima kasih atas pelajarannya. Pamit. Feng Sihai, berhenti. Buat masalah lalu kabur, kalah bertaruh harus terima hukuman. Aturan dunia persilatan kamu tahu? Kamu mau apa? Tuan Chen, kita tidak boleh melepaskan harimau kembali ke gunung. Aku tahu batas, kamu mundur. Tuan Chen Ping, gunung tetap hijau, air tetap mengalir. Kita bertemu lagi. Perci. Tuan Chen, ini hampir tidak bertindak. Langsung selesaikan Feng Sihai. Hari ini benar-benar membuka mata. Usia muda sudah punya kemampuan seperti ini. Tuan Chen masa depan tidak terduga. Kamu ini Chen Ping, jago berkelahi. Buat aku khawatir setengah mati. Sisi. Aku baru bertarung dengan Feng Sihai, dapat luka dalam. Kamu cubit ini bikin tambah parah. Maaf, tadi aku tidak sengaja. Sudah, pulang nanti kamu perlahan obati aku, ya? Ya aku dari kamu sampai sakit. Lao Su, keluarga Su. Sekarang punya Ali seperti Tuan Chen. Nanti sukses, ingat bantu-bantu aku. Tuan Gu, jangan bicara begitu. Tuan Chen adalah menantu saya, juga teman Anda. Wah, kamu mengambil keuntungan dariku, hahaha. Baru saja terjadi sedikit insiden, saya juga sudah lelah. Saya akan beristirahat, tapi saya ingin meminta satu hal lagi. Anda semua adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di Hongcheng. Tuan Chen yang diundang kali ini. Saya harap di masa depan, atas nama saya, Tuan Gu. Bisa lebih memperhatikan, Tuan Gu terlalu serius.
Tuan Chen sangat luar biasa. Kami yang harus meminta bantuan Anda di masa depan. Hanya dengan satu kartu baru. Bukan para pemimpin negara. Tuan Chen, saya rela menyerahkan kekuatan keluarga saya. Tuan Chen, jangan pergi. Ajari kami ilmu sakti. Akan ada kesempatan lain, saya pulang dulu. Orang tua di rumah masih menunggu saya. Tuan Chen, jangan pergi. Ayah, ibu. Ayah. Ibu. Ayah. Sial, ada masalah. Ayah, ibu. Ayah, ibu, kalian bagaimana? Kenapa telepon tidak diangkat? Kami sedang menjemput Bibi Wang. Chen Ping, Yuan, apa yang dilakukan? Bangun. katanya kamu sudah sukses. Bibi Mohan, tolong selamatkan Hanan saya. Putrimu, Ayah, kami tumbuh bersama sejak kecil. Ada apa dengan Han? saya curiga dia dipaksa untuk menjual diri. Apa? Bibi Wang, pasti ada salah paham tentang Han. Tahun lalu saya didiagnosis penyakit ginjal, pengobatannya butuh biaya besar. Han tidak pulang setiap malam, pergi mencari uang. Orang-orang bergosip, mengatakan biaya pengobatan saya adalah uang hasil Han menjual diri. Sangat keterlaluan. Bibi Wang, tenang saja. Saya yang akan urus masalah Han. Sekarang Han mungkin di mana? Sepertinya di tempat bernama Bar Feng Yue. Baik, Bibi, saya akan pergi sekarang. Cepat turun, tamu sudah menunggu lama. Kakak, aku sedikit takut. Ah, kakak tidak akan menipumu. Cepat turun. Ini bukan Han. Han benar-benar akan melakukan pekerjaan seperti itu? Aku harus membantunya. Tuan Han suka tipe seperti kamu. Kalau sudah main enak, bukannya semuanya bisa didapat. Kak Yan, aku cuma penari. Aku benar-benar tidak melayani minum. Jangan kurang ajar, tidak nurut. Bukan cuma pekerjaan menarimu yang hilang. Toko kita ini juga bisa tutup. Siapa sih orang penting itu? Masuk saja, nanti kamu tahu. Kak Hao, maaf sudah lama menunggu. Ini yang baru datang, lihat tubuhnya, bagus kan? Belum pernah melayani tamu kan? Tidak, ini pertama kalinya, khusus untuk Kak Hao. Mana berani aku suruh dia melayani tamu. Baik, keluar saja. Jangan ganggu urusanku. Han, cepat lakukan. Layani Kak Hao dengan baik. Ayo duduk sini. Kak Hao tidak makan orang. Kak Hao, aku tidak mau. Dengar, duduk sini. Datang sini. Jengga tidak? Aku suruh kamu datang. Duduk sini, cepat. Harus aku marah dulu ya? Hahaha, Temani Kak Hao minum dengan baik. Kak Hao, aku tidak bisa minum. Wah, belum bisa minum? ITU muda. Malam ini minum, besok sudah bisa. Hahaha. Aku dengar. Kak Yan bilang kamu butuh uang. Jengke ya. Kak Hao punya banyak uang. Hahaha. Kalau kamu melayaniku dengan baik. 1 juta ini. Semua untukmu. Bagaimana? Dengan 1 juta ini, penyakit ibu bisa diobati. Tidak, kalau benar-benar mengambil 1 juta ini. Tidak bisa kembali lagi. Buka lehet, juta tenau. Uang tidak berbohong. Sekarang senang kan? Hahaha, Kamu merasa uangnya kurang, ya? Jengga. Kalau melayaniku baik, aku belikan Ferrari. Bagaimana? Sekarang setuju? Kak Hao, aku tidak bisa melakukan ini, cari orang lain saja. Berhenti. Dari mana anak kecil ini? Berani mengganggu urusanku. Kau cari mati. Yang cari mati adalah kau. Han, kamu tidak apa-apa? Kak Shinping, ada apa ini? Dengar penjelasanku, bukan seperti yang kau pikirkan. Orang-orang. Ada yang berani rusuh di sini.
Robek-robek dia but makan anjing. Panggil orang. Kak Hao, berani buat onar di sini? Parang dia. Giliran kalian berdua. Kau ini ngapain? Aku kasih tahu. Bar ini milik Jui Tang, Dylan Denggi Huyi. Pintar bertarung apa gunanya? Berani melawan dia? Lin Tianhu. Lin Tianhu, kau ini berani sekali. Bukan maksud hamba, Tuan Chen. Ada masalah apa lagi? Kau biarkan anak buahmu memaksa gadis baik-baik jadi pelacur. Apalagi yang tidak kau berani lakukan? Ini mesti help perbuatan Jui Tang. Tuan Chen, sekarang di mana? Bar Feng Yue. Baik, ini akan kuhadapi sendiri. Kau tidak mengaku ya? Tunggu Lin Tianhu datang, lihat kau mengaku atau tidak. Kau siapa? Kak Chemping. Sedang telepon dengan Huye? Iya, mana mungkin? Saya Pak Huye. Raja Ba Tanah Hongqing. Siapa berani bicara seperti itu ke Huye? Kurasa juga, pasti dia cuma pura-pura di sini. Jangan sok-sokan di sini. Saya Pak Huye. Mungkin kenal sampah kecil sepertimu? Cepat pergi bawa celana compang-campingmu. 5, 4, 3, 2, Orang dari itu. Otak kena tendang kaladaya. Ngomong sama kamu. Saya Pa? Aku. Telepon Huye. Halo Huye, ini aku. Kau berani pakai nama Jui Tang untuk menggoda wanita baik-baik. Berkelahi dengan Tuan Chen? Tidak. Huye, dengar penjelasanku, aku. Tak perlu penjelasan. Jui Tangku. Hari ini Bar Feng Yue akan kuhancurkan. Nama Lin Tianhu akan kutulis terbalik. Tutup. Kakak Chen. Kakek Chen, mohon ampuni nyawaku. Aku akan bersihkan sepatumu, bersihkan sepatumu. Ku bersihkan sampai kinclong, mohon maafkan aku kali ini. Seluruh Hong Cheng tahu gaya Huye seperti apa. Aku pasti mati tanpa mayat utuh. minta ampun. Kau sudah melakukan banyak kejahatan, masih ingin hidup? Lebih baik hubungi keluargamu dan tunggu mayatmu dikirim. Aduh, jangan. Kak Chemping, terima kasih hari ini. Jangan sungkan, ini tugasku. Tapi, Kak Chemping, kumohon. Jangan beritahu ibuku tentang kejadian hari ini, ya? aku bisa jaga rahasiamu, tapi kau harus jujur padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku punya utang riba 1 juta. Apa? 1 juta utang riba? Ini bukan jumlah kecil. Bagaimana bisa kau berutang sebanyak itu? Ibuku sakit ginjal parah, keluarga kami tidak punya uang. Dokter bilang, jika tidak bisa bayar biaya rumah sakit, pengobatan akan dihentikan. Aku benar-benar tidak punya cara lain, akhirnya pinjam uang riba. Awalnya hanya ingin cukupkan biaya rumah sakit, lalu berhenti. Tapi bunganya semakin tinggi. Aku tidak sanggup bayar. Aku pergi ke tempat Kak Yan, mereka mulai memaksaku. Aku tahu kau bukan orang seperti itu, tapi... Kak Chemping, percayalah padaku, aku bersampah. Aku tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu sekalipun. Aku percaya padamu. Han, aku percaya padamu. Baiklah, 1 juta ini akan kucarikan solusinya. Kak Chemping, aku tahu kau benar-benar ingin membantuku. Tapi kau baru keluar penjara, bahkan belum punya pekerjaan yang layak. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Jangan khawatir tentang itu. Tuan Chen, aku sudah bawa orang untuk menghancurkan Bar Feng Yue. Pasangan brengsek itu sudah kubuang ke laut untuk makan ikan. Sudah tahu? Kendalikan anak buahmu, jangan sampai kulihat lagi. Kak Chemping, bukannya kau bilang akan pulang ke rumah? Ini rumahmu? Ini dipinjamkan teman, kalau perlu. Kau juga bisa tinggal di sini, kamarnya banyak. Ayah, ibu, aku pulang. Ping Er, kenapa pulang larut sekali? Aku sangat khawatir, Han. Sayang. Ping Er dan Han pulang bersama. Nak, kau mencari Han. Kenapa tidak bilang dari awal? Aku hanya makan malam dengan Han, tidak ada masalah. Ibu tidak perlu khawatir. Kalau Han dia, Ebyo. Sudah larut malam, jangan ganggu Paman Chen dan keluarganya. Bicara di rumah saja. Paman dan Bibi. Kak Chemping, hari ini merepotkan kalian. Aku dan ibuku pulang dulu. Baik, hati-hati di jalan. Aku juga lelah, aku istirahat dulu di kamar. Tunggu, Chen Ping, aku rasa kamu di rumah. Istirahatmu sudah cukup lama, aku sudah cari kerja untukmu. Cepat siap-siap. Ayah, aku masih punya urusan sendiri. Urusan apa lagi? Masih mau bermalas-malasan setiap hari? Aku dan ibumu tidak bisa menghidupimu selamanya. Ping Er, pekerjaan ini. Ayahmu yang minta dengan susah payah. Kamu harus mengerti niat baik orang tua. Kamu baru keluar dari penjara.
punya pekerjaan stabil lebih baik dari apapun. Han, kenapa kamu di sini? Kak Chen Ping, mereka yang pinjamkan uang riba. Akan datang carry aku. Aku takut ibu tahu. Tenang, ada aku di sini. Sial, itu mereka. Gadis kecil, berani sembunyi setelah pinjam uangku? Kalau hari ini tidak bayar, kamu akan dijual ke klub untuk bayar utang. Kak, beri aku waktu beberapa hari lagi, ya? Aku pasti bisa bayar dalam beberapa hari. Waktu? Tidak mungkin. Kalau tidak bisa bayar. Haha, maka bayar dengan tubuhmu. Dia berutang berapa? Baka. Kamu sanggapir? Kamu tahu dia berutang berapa? Cuma 1 juta, kan? 1 juta. Mimpi. Kak, minggu lalu kamu bilang sendiri. Asal aku bayar 1 juta, kita selesai. Minggu lalu beda, pinjam uang tidak bayar bunga. Sekarang, aku mau 5 juta, kurang 1 sen pun tidak boleh. 5 juta. Janji? Kak Chen Ping, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Baka. Bicara besar semua bisa, tapi kalau aku tahu kamu bohong, aku akan tembak kamu jadi saringan. Aku Chen Ping selalu tepati janji. Hari ini, ikut aku ke ban ambil uang. Baik, aku percaya kamu sekali, ke ban. Eo. Halo Pak, senang bisa melayani Anda. Halo, saya mau ambil uang. Kalau mau ambil uang, bisa ke ATM. Jadi nggak perlu antri. Uang yang mau saya ambil lumayan banyak, ATM. Mungkin nggak bisa. Mau ambil berapa? 5 juta. Ini bukan Chen Ping? Masih ingat saya? Kamu siapa? Aku Emma Dongmei, teman sekelas dulu. Lupa ya? Oh, Emma Dongmei, aku ingat sekarang. Bagaimana kabarmu dalam beberapa tahun terakhir? Aku nggak sebagus kamu. Gimana? Hidup setelah keluar penjara udah biasa? Biasa aja, nggak usah ikut campur. Chen Ping, kau di penjara. Yang baik nggak belajar, cuma belajar keras kepala ya? Dongmei, kok balik ke Hong Cheng? Katanya kamu cuma sampai SMP. Terus nggak sekolah lagi. Chen Ping, siapa yang kamu remehkan? Aku emang cuma lulusan SMP, tapi masih lebih baik dari kamu yang lulusan kuliah. Tapi malah masuk penjara. Lihat nih, pacarku. Dia bos perusahaan ternama. Hari ini aku ke bank buat bikin kartu, nanti asetnya yang miliaran. Akan aku urus. Oh, selamat ya Dongmei. Dapat pacar kaya. Pak Chen, saya mau konfirmasi dulu. Penarikan bank lebih dari 500.000 diperlukan untuk membuat janji terlebih dahulu. Apakah Anda sudah membuat janji? Saya tidak punya uang untuk membuat janji. Tolong ambilkan 5 juta buat kebutuhan darurat. 100 juta. Chen Ping, kamu cuma narapidana pemalas, mana mungkin punya 100 juta? Gak usah sok kaya, Pak. Ini peraturan bank kami. Punya 1 miliar pun gak bisa. Ya begitu. Ternyata menjadi kartu naga emas ungu. Pak, silakan istirahat sebentar di sini. Saya akan konfirmasi ke direktur. Chen Ping, beneran punya 100 juta? Punya atau enggak, urusanku sendiri. Dikasih hati minta jantung. Aku kasih tahu ya. Palsuin kartu bank itu ilegal, kamu bakal balik penjara lagi. Narapidana kayak kamu mana mungkin punya uang. Jangan kira aku nggak tahu, bapakmu sekarang masih di luar. Nia perjalanan. Pak, selamat siang. Saya direktur bank ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ambil 5 juta. Bisa tidak tanpa janji temu? Kartu naga ungu, Anda adalah VIP, tidak perlu janji temu. Apa kalian tidak salah? Dia kan baru keluar dari penjara, narapidana. Mana mungkin punya uang sebanyak ini? Kalau begitu, saya juga mau ambil 1 juta sekarang. Maaf, tanpa janji temu tidak bisa. Silakan antri di sana. Jangan ganggu kerja kami. Bang, apa ini? Saya akan melapor kalian. Kenapa dia tidak perlu janji temu? Tuan ini menggunakan kartu naga ungu, tidak perlu janji temu. Saya yang melayani langsung. Nasabah kecil seperti kamu. Mana bisa dibandingkan dengan tuan ini? Dia? Narapidana? VIP utama kalian? Kamu tidak salah kan? Kartu VIP naga milik tuan ini. Dipesan khusus oleh keluarga Su, orang terkaya di Hong Cheng. Kamu pikir bisa dibandingkan dengan keluarga Su? Direktur, dia kan narapidana. Mana mungkin? Berhubungan dengan keluarga Su. Kalian periksa baik-baik. Bank Hong Cheng hanya mengenal kartu, bukan orang. Satpam. Usir wanita gila yang mengganggu ini.
Kamu. Maaf VIP, mari kita bicara di ruang VIP. Silakan. Pergi, kalau datang lagi, aku tidak segan-segan. Kalian memperlakukan pelanggan dengan buruk. Aku akan melapor. Apa yang sebenarnya terjadi? Chen Ping si miskin itu. Bagaimana bisa berhubungan dengan keluarga Su? Ini bukan kakak Dong Mei? Wah, kebetulan sekali. Bisa bertemu kamu di sini. Geng Ziai. Kamu ngapain di sini? Tidak pergi menagih utang? Ada anak muda yang berutang pada kami, katanya mau ambil uang di sini. Takut dia lari, jadi kami jaga di sini. Oke, kalian sibuk dulu. Nanti main ke rumah minum-minum. Baik, kamu sibuk saja. Gang Zi, orang yang berutang pada kalian. Namanya Chen Ping bukan? Chen Ping. Iya, betul. Namanya Chen Ping. Anak itu. Berutang 5 juta pada kami. Bagus. Chen Ping ini. Akhirnya ketahuan juga. Geng Ziai, kenapa dia berutang pada kalian? Sebenarnya bukan dia yang berutang. Ada seorang wanita. Orang itu berani melunasi utang rentenir kita. Bahkan nekat bayarin utang si perempuan itu. Mau dengar kabar hoki? Coba ceritain. Chen Ping ini. Sekarang tabungannya ada 100 juta. Lagian dia ada celah di tanganmu. Mumpung ada kesempatan, gaspol aja. Anak itu punya 100 juta? Gak kelihatan kayak orang tajir sih. Sebentar kita intip pas dia keluar, baru tahu. Kalau beneran bisa narik 5 juta, buktinya. Tabungannya emang ada duit. Bener juga, jago banget si Dong Mei. 5 juta utuh, hitung dulu. Waduh bos, kita kayak mendadak. Bocah, 5 juta kurang. Apa maksudmu? Katanya cuma 5 juta. Sekarang Pokak plus banggannya. 10 juta. Chen Ping kan lu tajir. Katanya tabungan lu ada 100 juta. 10 juta buat lu. Cuma recehan doang. Gue ulang, kalau 5 juta ini gak diambil, ya udah bukan hak lu lagi. Bocah, duit ini sekarang punya gue, lepas. Jangan salahin gue kasarin lu. Mati kali lu. Aduh. Dikasih muka malah nantang ya? Geng Zi gebuken, Samp Mati. Aduh. Jiangang Keterlaluan, di belakang gue ada gang naga merah. Bos kita Feng Sihai. Oh anak buah Feng Sihai. Nah, takut kan? Tadinya mau kasih ampun. Ternyata udah enggak. Anak buah Feng Sihai, ya udah gak usah. Jangan mendekat. Ngehajar lu cuma bikin tangan gue kotor. Chen Ping, akhirnya lu pulang. Chen Ping, ngapain sih keluyuran terus? Han udah nungguin lama tau. Gak apa-apa bu, Chen Ping pergi. Buat aku, Bibi. Aku ada urusan. Pengen ngobrol berdua sama Chen Ping. Ya udah senang, Bu Wang. 2 anak ini udah gede banget ya, hahaha. Cocok banget mereka berdua, hihihi. Kak Chen Ping, hari ini beberapa orang itu tidak menyulitkanmu, kan? Tidak, tenang saja. Mereka tidak akan mengganggumu lagi. Sungguh, terima kasih banyak, Kak Chen Ping. Hai Chen Ping, kamu di mana sekarang? Aku akan menemuimu. Ada apa ingin menemuiku? Tidak bisa dibicarakan lewat telepon? Kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Aku suka padamu. Kalau ada waktu, aku akan menemuimu. Jadi anak baik ya. Kak Chen Ping, itu pacarmu? Tidak APA. Kalau tidak mau bilang, tidak usah. Terima kasih, Kak Chen Ping. Kalau begitu aku pulang dulu. Han. Mau kemana? Aku mau cari Han. Carry Hanin APA, sekarang langsung kerja. Ayah, aku ngerti. Tunggu. Atasan sudah mengejar-ngejar, sekarang langsung lapor. Kalau tidak, jangan pulang ke keluarga Chen lagi. Kamu pasti Chen Ping, kan? Kamu siapa? Aku siapa tidak perlu kamu tahu. Kalau bukan karena ayahmu. Sidiap hari memohon dan memelukin ko ayahku. Aku malas berurusan dengan mantan narapidana sepertimu. Perusahaan kami, Sinyu, adalah anak perusahaan. Dari grup Su, salah satu yang terbaik di industri ini. Banyak orang mati-matian ingin masuk perusahaan kami. Kamu bisa masuk, itu keberuntunganmu.
Grup Su? Itu kan perusahaan Yuki. Kamu tertawa apa? Lihatlah dirimu yang tidak berguna. Setelah masuk perusahaan, jangan bilang kau kenal aku. Kak, apa kamu seperti aku, sudah membuat orang marah? Kenapa itu? Kamu belum tahu? Kita berdua bulan ini harus menagih utang jutaan. Kalau tidak bisa, kita harus minggat. Jutaan? Sebanyak itu? Iya dong. Para debitur ini adalah klien yang sulit. Hanya kita berdua. Pasti tidak bisa menagihnya. Tenang, ada aku. Uang ini pasti bisa ditagih. Utang ke perusahaan adalah utang ke Yuki. Utang ke istriku. Uang ini pasti akan kutagih. Kamu bilang perusahaan punya banyak tagihan. Manajer umum ini ngapain aja sih? Kirk. Hati-hati kalau ada yang dengar dan lapor. Bisa ribet. Seserius itu? Cuma manajer umum doang. Sok jadi raja deh. Kerjaan udah kelar belum? Ngobrol mulu. Jemping, perusahaan punya aturan. Karyawan baru harus mentraktir seluruh kantor. Siap-siap ya. Aturan apaan sih? Lu yang bikin? Kak Chen, beneran ada aturan gitu. Kalau lu bikin dia marah, entar lu jadi sasaran. Udah masuk divisi penjualan, ikut aturan divisi penjualan. Nggak mau? Langsung minggat. Kak Shiyuan. Maaf, aku gak punya uang buat traktir. Kalau mau makan, bayar sendiri, kalian kan bukan pengemis. Ngapain minta-minta ke aku? Waduh, si Chen Ping keterlaluan banget. Muka manajer Cui aja nggak dihargain. Dasar belakangnya kuat banget, sampai bilang kita pengemis. Siapa yang butuh traktiran dia? Pasti karena hubungan sama kakak Xiaomeng. Lihat tuh, orang macam apa yang direkrut. Sun Xiaomeng. Lihat deh orang bagus yang lu rekrut. Chimping, Nanti Lu Yong Tao. Manajer Cui, Chimping hari ini. Nggak ngasih muka sama sekali, sabar banget sih. Nggak dihajar juga. Bangsat, kalau dia dibiarin, gue jadi manajer apaan? Iyalah. Sini. Telepon SI Bangsat Chimping. Kalau dia nggak datang malam ini, lu yang bayar semuanya. Diam aja ngapain? Kak Chimping. Manajer Cui suruh bilang, buruan ke KTV Hongcheng. Traktir nyanyi, entar mereka marahin aku. Zijian santai, aku segera ke sana. Kak Chimping, tadi pejai aku salah. Aku bikin pangsit di rumah, nih. Tapi aku ada urusan mendesak, harus buruan pergi. Gimana kalau ikut aku, pangsitnya? Nanti malam kita makan bareng. Oak. Dia si Tuju. Dengerin baik-baik. Sebentar lagi Chimping datang. Kalian semua harus memaksanya minum. Siapa yang bisa membuatnya mabuk? Bonus secure tahan akan digandakan. Oh hahaha minum. Hidup manajer Cui, haha. Manajer Cui, tenang saja. Aku jamin Chimping itu. Masuk dengan kaki sendiri, keluar diusung. Haha, betul. Manajer Cui, tenang saja, aku jamin. Dia akan mabuk sampai tidak tahu arah. Aduh. Luar biasa. Manajer Cui. Ah, pergi sana. Tidak lihat aku sibuk? Bawa semua cewek dan preman di ruangan ini ke sebelah. Malam ini temani aku bermain. Ya. Ini pacarku. Bukan sembarang orang bisa mengambilnya. Aku Yelang, belum ada yang berani menolak keinginanku. Cantik. Ikut aku, di sana ada Lafite tahun 82. Perani lansangnya, hajarnya. Kenapa? Cekat, aku kasih tahu, di dunia ini. Selalu yang banyak mengalahkan yang sedikit. Aku bukan orang pelit. Pergi sekarang, aku tidak akan menghitung ini. Kau tunggu saja. Berani kasih nama? Lihat bagaimana aku menghabisi kau. Aku Cui Ziwan. Aku tunggu di sini, cepat kumpulkan orangmu dan datang lagi. Jangan kiraku menunggu lama, anjing. Nanti aku habisi kau. Pergi. Manajer Cui benar-benar hebat. Membuat para preman itu tidak berani bersuara. Preman APA? Menurutku manajer Cui kita adalah bos sejati. Ya betul, manajer Cui luar biasa.
Ayo, Manager Cui, aku bersulang untukmu. Malam ini kalian semua sangat baik. Sebentar aku pesan beberapa botol Romane Conti lagi, biar puas. Mana? Manager Cui luar biasa. Hidup Manager Cui. Kakui. Bagaimana kalau kita pergi saja? Kalau dia benar-benar memanggil orang, kita akan dalam masalah. Xiaomeng, takut APA? Ada aku di sini. Manager Cui, aku dengar KTV ini adalah wilayah Lin Tianhu dari Juitang. Kalau kita berurusan di sini, apakah aku kenal baik dengan Lin Tianhu? Walaupun dia datang, dia harus kasih aku muka. Betul. Kak Cui, kita sangat dekat dengan Huye. Sangat dekat. Manager Cui, tidak terlihat, ternyata sangat hebat. Ternyata kenal sama Huye juga ya. Tentu saja. Kalau kenal Huye, kita tak perlu takut apa-apa lagi. Kalau dia berani datang lagi, Manager Cui, hajar sampai dia ompong. Betul. Chen Ping, dasar pengecut, ngapain ketawa? Barusan pacarmu hampir diganggu. Kamu malah diam seperti patung. Chen Ping, aku mulai meragukan. Kamu masih laki-laki atau bukan? Jangan. Bagian itu juga nggak bisa ya? APA, ada yang berani buat onar di tempatku? Iya bos. Aku cuma nggak mau berantem karena menghormati Huye. Pin CI. Ada apa, Huye? Ada yang buat onar di KTV kita. Kamu ikut Yelang periksa. Oh, hari ini nggak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Siapa yang barusan berantem? Kilya. Aku mau apa? Keras juga kamu. Sini. Sekarang berlutut dan minta maaf. Urusan selesai. Minta maaf. Nggak mungkin. Sebelum bicara, pikir dulu. Di sini, nggak ada yang bisa nolak permintaanku. Kalian mau apa? Kakak Cui kami, Taemin Huya. Kalau berani sentuh dia, Huye pasti nggak bakal tinggal diam. Kalian kenal Huye? Hahaha, aku sama Huye. Saudara, tunggu saja. Urusan hari ini sebenarnya bisa selesai kalau minta maaf, tapi pakai nama Huye. Buat nipu, kalian semua jangan harap bisa pergi. Hahaha. Dasar bodoh. Kakak bin kami adalah Tanggon Cannon Huye. Ngomong sama dia. Kalian salah sasaran. Kakak, kami barusan minum-minum. Aku nggak tahu diri, maafkan kami. Biarin kami pergi ya. Sebenarnya urusan ini. Kuma perlu minta maaf, tapi kalian malah pakai nama Huye. Buat nipu, nggak bisa cuma minta maaf. Bawa semua orang kembali. Bayar bos yang putuskan. Masuk. Inzi, bawa enak-enak kesel ini. Kes ini buat apa? Ini dia. Orang-orang yang buat onar sama Yelang. Urus sendiri saja. Ngapain bawa ke sini? Si brengsek ini bilang kenal Huye, aku ragu. Jadi bawa ke kakak. Yang mana? Ini. Kamu kenal Huye? Temanku yang kenal. Temanmu siapa namanya? Aku udah ikut Huye lebih dari 10 tahun. Teman-temannya, meski aku belum pernah ketemu. Aku juga tahu nama mereka semua. Bilang, namanya Wang Fugui. Bukan, salah. Namanya San Zihao. Siapa namanya? Berani banget lu. Berani pakai nama Huye? Mana dia? Tunggu. Kakak, aku salah. Aku pantas mati, aku cuma bohong. Aku sama sekali gak kenal Huye. Tolong kasihani aku, biarin aku hidup. Bukannya lu jagoan ya? Huye aja harus ngasih muka ke lu. Kakak Yelang, aku salah. Aku berani lagi. Sekarang baru minta ampun? Udah telat. Yelang, ini semua karena lu. Lu mau gimana? Bunch of idiots. Kalau dibunuh, malah ngerusak reputasiku. Aku masih harus hidup di sini. Suruh mereka pergi semua. Makasih kakak Yelang. TAPI. Yang cowok boleh pergi, yang cewek semua tinggal. Kakak Yelang, ini pacarku. Aku bawa dia aja ya. Hehehe. Aku kasih muka ya. Kalau lu masih gak pergi, jangan menyesal. Aku pergi, aku langsung pergi, aku pergi. Meng. Jaga dirimu baik-baik. Aku pergi dulu. Ini masih ada kakak Yelang. Gimana? Lu juga gak tega ninggalin pacar lu? Gak mau pergi? Aku dari awal gak mau pergi. Haha. Berani nipu gue? Gue bunuh lu. Tutup pintunya. Siapapun gak boleh pergi. Apa yang terjadi?
Bukannya mereka mau lepasin kita? Aku lihat tadi Chen Ping gak pergi. Jangan-jangan anak ini bikin masalah lagi? Chen Ping kalau mau mati, mati sendiri aja. Sekarang malah bikin kita semua gak bisa pergi. Maaf, Kak Shenping. Ini semua karena aku. Gak apa-apa, aku bisa atasi. Ben Radzi, bunuh dia. Waduh, jagoan banget nih. Kak Chen Ping emang jago. Kalau lu bukan anak buah Lin Tianhu, sekarang udah jadi mayat. Binzi, sekarang kamu jadi sampah ya? Bocah kecil aja nggak bisa kamu hadapin? Biarkan orang-orang ini pergi hari ini. Mau kabur lagi? Bikin rusuh di wilayahku, hari ini jadi hari kematian kalian. Dasar anjing, jagoan ya? Hemph Oak. Hari ini aku bakal cincang kamu jadi daging halus. Dasar gak berguna, kalau aku gak salah ingat. Lin Tianhu udah ngingetin kamu berkali-kali. Suruh kamu bisnis yang benar, hari ini bikin ribut segini besar. Kamu minta izin Lin Tianhu belum? Kamu suruh aku ngurusin? Jaga mereka, aku bentar balik. Chen Ping, kalau Huye dateng, kita semua mati. Percaya nggak? Sebelum Lin Tianhu datang. Kamu udah mati duluan. Aku baru 28 tahun, belum nikah, belum punya anak. Aku nggak mau mati. Kak, anakku masih di bawah umur, aku nggak mau mati. Orang tuaku udah pensiun, aku mohon. Jangan bunuh aku, lepasin aku. Huye, gimana ini mau diapain? Kamu jelasin jelas. Orang itu beneran namanya Chen Ping? Ya, ada satu orang, dia bilang emang namanya Chen Ping. Houzi, aku langsung ke sana, tanpa perintahku. Siapapun nggak boleh gegabah. Oak Huye Oak. Ada apa? Kok Huye dateng sendiri? Udah nangis terus. Kasih tahu kabar baik, aku barusan nelpon Huye. Dia sebentar lagi dateng. Kalian ada pesan terakhir? Sekarang bisa bilang. Selesai sudah, Houge. Ini semua salah Chen Ping. Nggak ada hubungannya sama kita, lepasin kita aja. Iya Houge, lepasin kita aja. Kalau berani, tunggu Huye dateng, jangan penchkat. Bocah yang namanya Chen Ping itu. Kayaknya jagoan, udah lukain 2 orang kita. Sujud hormat ke Huye. Aku kan udah bilang, suruh kamu diam-diam nunggu. Huye, aku. Maafin kita semua. Lin Tianhu kurang tegas ngurusin. Mohon dimaklumi. Huye, dengerin penjelasanku. Siapa? Sarah Kellier. Pukulin sampai mati. Huye. Sungguh minta maaf, sebagai permintaan maaf. Hari ini semua konsumsi kalian gratis, ditambah. Aku akan mengirimkan beberapa botol anggur terbaik. Atas nama semua, terima kasih atas kebaikan Huye. Tidak usah, ini sudah seharusnya. Huye, siapa orang-orang ini? Kau berani sekali. Kau tahu siapa Chen Ping itu? Dia adalah pemimpin Istana Naga. Kau beruntung masih hidup hari ini. Ini berkat jasa leluhurmu. Nanti antarkan sendiri 2 botol anggur terbaik. Terima kasih Huye, aku segera pergi. Tunggu. Pemimpin tidak ingin identitasnya terbongkar. Kau tahu harus berbuat apa? Mengerti Huye, aku mengerti. Aku segera ke sana. Kak Cui, ini apa maksudmu? Ini nyata, aku tidak sedang bermimpi. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Shenping, kau kinol Huyi. Kalau kau juga tidak kinol, kenapa dia tiba-tiba berubah? Dan bersikap sangat sopan kepada kita? Pasti temannya Manayer Cui. Dia minta tolong Hui untuk menjaga kita. Iya, tadi setelah Lin Tianhu masuk. Dia langsung membantu Manayer Cui berdiri. Iya, begitulah kejadiannya. Cui Tiwan, sebenarnya apa yang terjadi? Kau kinol Lin Tianhu atau tidak? Jujur saja, teman kenalku Lin Tianhu. Dia pasti menunjukkan fotoku ke Lin Tianhu. Jadi Lin Tianhu mengenaliku. Kau masih mau? Tidak. Salah paham semua, aku datang untuk mengantar anggur. Ini 2 botol Louis 13, silakan dicoba. Haha. Jika ada kebutuhan, panggil saja, aku ada di depan pintu. Tuan, ada kebutuhan lain? Aku di luar, panggil saja jika butuh sesuatu. Louis 13, katanya harganya lebih dari 100.000 per botol. Manayer Cui, kau benar-benar punya pengaruh besar. Kita semua dapat untung karena Manayer Cui. Kalau tidak, mana bisa minum anggur sebaik ini? Aku tidak berani minum ini, sekali teguk. Sama dengan gajiku sebulan. Ini cuma Louis 13.
Aku dan temanku biasa minum ini seperti air. Mener Cui, temanmu sebenarnya kerja apa? Pengaruhnya sangat besar. Bisa kenal Lin Tianhu. Temanku itu. Kuma orang biasa di dunia hitam. Han, sudah larut, ayo kita pergi. Baik. Wah, ini bukan Chenping. Kudengar kau di kempakan Ola Nona Su. Ini malah cari gadis jalanannya? Xiaolei, lenganmu sudah sembuh, mau tidak? Aku akan kembali ke rumah sakit. Chen Ping, kau sudah dikampakan oleh Su Yuqi. Sekarang kau siapa? Kakak Lei bisa menghancurkanmu. Seperti menginjak semut. Siapa bilang? Aku dan Yuki sebentar lagi menikah, nanti. Kalian bawa banyak orang saja kalau berani. Dasar gila. Jangan ngomong sembarangan di sini. Chenping, kau cuma bisa sedikit bela diri saja. Kau pikir tidak ada yang bisa mengalahkanmu? Baiklah, silakan datang, aku siap kapan saja. Minggir. Kau? Sayang, Chen Ping sekarang sudah berbeda. Tidak mudah bagi kita untuk melawannya. Tidak mudah menyentuhnya. Bukankah dia masih punya tunangan? Halo? Su Yuqi, aku Geng Shanshan. Aku sekarang di Jalan Phoenix nomor 17. Aku ingin bertemu untuk membicarakan tentang Chen Ping. Geng Shanshan. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu, jangan main-main. Su Yuqi, jika kau tidak datang, kau tidak akan pernah bertemu Chen Ping lagi. Kau wanita jahat. Ada apa dengan kakak Chen Ping? Aku tidak akan berhenti sampai selesai denganmu. Halo? Di mana kakak Chen Ping? Aku punya kabar baik untukmu. Chen Ping sebentar lagi akan mati. Kau bohong. Aku tidak bohong. Chen Ping, dia benar-benar akan mati. Dengan kemampuanmu? Lupakan saja. Jangan lepakan dong. Kakak kejak ke tempat seru. Tuan Chen, Yuki menghilang. Pak Su, ada apa ini? Aku juga tidak tahu, katanya gadis ini baru terima telepon. Lalu menghilang. Lin Tianhu, aku beri waktu 10 detik untuk menemukan keberadaan Nona Su. Ada kabar, telepon terakhir Nona Su. Dari Geng Shanshan. Cepat ke rumah geng Shanshan. Jika Yuki ada apa-apa, aku tidak akan berhenti sampai selesai denganmu. Di mana Yuki? Chen Ping, kamu gila ya? Siapa yang suruh kamu masak? Kamu ngapain? Yuki di mana? Kami tahu APA? Kamu tidak tahu? Serang. Suyuki di mana? Semua ini dipaksa Xiaolei. Yuki di mana? Aku benar-benar tidak tahu. Xiaolei. Sebelumnya sudah diampuni, sekarang malah cari mati. Tuan Lin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kalau Yuki tidak mati, tidak apa. Kalau tidak, aku akan bawa kalian semua mati bersamaku. Pergi. Kalau berani sakiti aku, kakak Chen Ping tidak akan membiarkan kalian. Chen Ping, aku tangkap kamu justru untuk Chen Ping. Berani mempermalukanku, Feng Sihai. Di depan semua orang terkemuka Hong Cheng. Kalau hadak talas dendeng. Aku bukan manusia. Dia bisa sakiti kamu sekali, bisa sakiti kamu ratusan kali. Pei Chenggan, hari ini aku akan tunjukkan bagaimana si pecundang itu mati di tanganku. Kalau berani bunuh dia, aku tidak akan berhenti sampai kamu mati. Chen Ping, jangan datang. Sepertinya hari ini Chen Ping pasti mati. Dewa turun pun tidak bisa selamatkan dia. Chen Ping, sekarang Suyuki ada di tanganku. Kalau mau dia selamat, datang sendiri ke pabrik tua di pinggir kota. Hanya boleh sendiri. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Selek, kalau berani sentuh rambut Yuki, seluruh keluarga Xiao akan kubunuh. Gaya bicaramu besar juga. Tapi Suyuki ada di tanganku. Kalau tidak segera datang, dia akan mati. Jangan sentuh Yuki. Cepat datang. Aku tidak punya banyak kesabaran. Xiaolei. Xiaolei. Tuan Chen, aku ikut denganmu. Tenang, aku sendiri cukup. Sampah-sampah ini tidak perlu ditakuti. Chen Ping, seberapa yakin kamu? Dia itu orang yang tangguh. 10-10 yakin. Sepertinya hari ini Chen Ping pasti mati. Dewa turun pun tidak bisa selamatkan dia. Hahaha. Jangan banyak bicara, lepaskan Yuki. Kakak Chen Ping, cepat pergi. Mereka banyak orang. Kamu benar-benar berani datang sendirian? Kamu memang jantan, pergi. Lepaskan aku. Pergi. Lepaskan aku. Kakak Chen Ping, lari cepat. Yuki, Chen Ping, kalau kamu berani bergerak, aku akan membunuhnya. Hari ini kamu berani datang, jangan harap bisa pergi. Bukannya kamu jago bertarung? Mana dia? Dasar loser, tunggu aku membunuhmu, pacarmu sekarang juga akan jadi milikku.
Bana dia. Hati-hati. Beberapa hari tidak bertemu, kekuatannya ternyata mengerikan seperti ini. Yuki, kamu tidak apa-apa? Hati-hati. Chen Ping. Kak Ping. Aku mohon kau spare nyawaku, harta keluarga Xiao akan kuberikan padamu. Asal kau spare nyawaku, Kak Ping. Aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kau terus menyakiti orang, tidak tahu menyesal. Kakak Chen Ping. Aku pikir aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Yuki, selama aku ada, tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Ibu. Bisa melihat? Ya Tuhan, aku bisa melihat. Terima kasih tuanku, telah mengembalikan penglihatan ibuku. Tidak usah sungkan Tuan Chen, ini hanya hal kecil. Nak, aku juga bisa melihatmu sekarang. Ibu. Ini hari bahagia, jangan menangis. Hai. Nona, Suya? Benar-benar cantik luar biasa. Ibu terlalu memuji. Wah, harusnya panggil ibu mertua sekarang ya. Jangan ngomong sembarangan. Hanan mana? Han bilang dia kerja di luar kota. Ibu, aku dan Yuki pasti akan memberimu. Ibu baik. Hai. Kurasa Han pergi karena terlalu sedih. Pasti dia sudah memberi isyarat. Aku hanya menganggap Han sebagai adik, sayang. Di hatiku, dari awal sampai akhir hanya ada kamu. Aku juga hanya mencintaimu. Yuki, kamu hari ini sangat cantik. Ayah, hari ini aku ingin memberi centing. Kejutan besar. Bagus, dengan menantu seperti Tuan Chen. Aku bisa tenang di masa tua. Tapi Yuki, kamu pemarah, jangan pernah marah-marah pada Tuan Chen. Ayah, Buruk, ada masalah besar. Jangan panik seperti ini. Tuan Nona. Tuan Chen Ping hilang. APA. Hilang. sudah cari di Villa Panlong Gate? Sudah, bahkan rumah tua Tuan Chen. Sudah dicari. Orang tua Tuan Chen. Tadak tahu ke manajer pergi. Cepat, cari Tuan Hu. Pemimpin, apakah Anda harus pergi secepat ini? Pemimpin lama pernah berkata, tanggal 15 Juli. Ada kesempatan besar di Pulau Suolong. Untuk kuil naga. Untuk rakyat, kita harus mengambil risiko. Tapi apakah Anda tidak membutuhkan saya? Sekarang kekuatan saya sudah sempurna, orang biasa tidak bisa melukai saya. Setelah berhasil, saya akan menghubungi Anda. Tolong sampaikan surat ini kepada Yuki. Setelah saya pergi, keluarga masih membutuhkan bantuan Anda. Saya pada perintah pemimpin. Pemimpin. Mengapa tidak memberikannya langsung pada Nona Su? Sudah larut, saya harus berangkat. Selamat jalan, Pemimpin.